Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 561, Keracunan Kolektif. Semua orang berdiri di gudang anggur dan melihat sekeliling. Dalam radius 10.000 kaki, terdapat kolam anggur seukuran peti mati. Bau alkohol yang menyengat menutupi seluruh bau mayat wanita itu. Graji berputar beberapa kali di tempat, wajahnya tak berdaya. Baunya telah ditutup-tutupi. Mata Xia Qingchen menyipit saat dia mengamati 100 kolam anggur. Setiap kolam anggur dipenuhi dengan limbah anggur. Tiba-tiba, Xia Qingchen memperhatikan ada sepotong kain bersulam merah tua yang terlihat di luar salah satu kolam anggur. Dia dan orang suci teratai putih saling memandang dan mengangguk sedikit. Mayat perempuan itu ada di kolam anggur. Mereka merendahkan suara dan meninggalkan gudang anggur dengan tenang. Sekarang kekuatan mayat wanita telah meningkat pesat, mereka bukan tandingannya. Dia harus memberi tahu para ahli yang akan datang. Mereka meninggalkan gudang anggur. Xia Qingchen mengeluarkan perangkat sinyalnya. Dia yakin ada ahli yang menjaga kota, dan mereka akan segera tiba. Siapa yang tahu? Mereka belum mengirimkan sinyalnya. Dari arah barat, kepulan asap hijau masih terlihat di langit. Mereka dapat dilihat dari jarak ribuan mil. Mayat wanita ditemukan di barat. Lian Xing berkata dengan heran. Bukankah mayat wanita ada di kolam anggur? Graji, apa kamu yakin tidak salah menciumnya? Xia Qingchen bertanya. Tidak ada seorang pun yang secara sembarangan mengaktifkan perangkat sinyal. Dia pasti menemukan mayat perempuan itu. Saya tidak menanyakan bau yang salah, tapi saya tidak bisa menjamin bahwa mayat perempuan itu tidak keluar dari gudang anggur, kata Graji dengan ketidakpastian. Kota itu dipenuhi bau mayat perempuan. Mungkin mayat perempuan itu telah pergi setelah tinggal di gudang anggur. Xia Qingchen berpikir sejenak dan berkata, ayo ke sana dan lihat dulu. Mereka segera bergerak dan berlari kencang. Setelah waktu minum teh, suara pertempuran sengit bisa terdengar dari hutan rit yang terpencil. Tidak hanya ada yang tertinggi yang tidak ternoda, tetapi ada juga kekuatan Buddha yang mencapai surga dari Buddha awan. Mereka membelah alang-alang dan masuk dengan susah payah. Pertempuran telah usai. Sekelompok ahli mengepung seorang wanita berpakaian merah tua, terengah-engah. Dia dikepung oleh banyak ahli, dan wajahnya berantakan. Penampilannya sudah tidak bisa dibedakan lagi. Namun, dilihat dari darah hitam yang mengalir keluar dari tubuhnya dan bau busuk di tubuhnya, kemungkinan besar dia adalah mayat wanita yang menimbulkan masalah. Wajah Hong Guangzun memerah saat dia memuji, berkat Yuan Taiji, kami dapat menemukan mayat wanita itu. Orang-orang yang hadir semuanya takjub. Sekte Dewa Yuan juga pandai melacak. Saya pikir perlu beberapa hari untuk menemukannya. Saya tidak menyangka akan menemukan mayat perempuan hanya dalam 2 jam. Ekspresi Yuan Taiji menjadi rumit, dan dia tetap diam. Ekspresinya yang tidak biasa itu mencurigakan. Hong Guangzun segera menyela dan mencoba untuk menutupi. Mari kita tangani mayat wanita itu dulu. Yun Fo mengangguk. Alisnya sedikit berkerut dan dia sedikit bingung. Basis budidaya mayat wanita jauh lebih lemah dari yang saya bayangkan. Dia hanya berada di level bintang menengah. Ini tidak sesuai dengan rumor yang beredar. Dikabarkan bahwa mayat perempuan dapat membunuh keberadaan di posisi bintang utama. Orang di depannya terlalu lemah. Apa menurutmu akan ada mayat jahat kedua di punggung Bukit Langit Bulan? Hong Guangzun tertawa. Saya hanya bingung, kata Cloud Buddha tanpa daya setelah berpikir beberapa saat. Dia tidak bisa mengatakan alasannya. Ini karena sangat sulit untuk membiarkan mayat-mayat jahat. Jarang ada satu yang muncul di punggung Bukit Langit Bulan, jadi tidak mungkin ada 2 yang muncul pada saat bersamaan. Apa yang patut dicurigai? Jawab Hong Guangzun, orang mati tingkat bintang utama itu diserang secara diam-diam. Itu normal baginya untuk dibunuh. Kemungkinannya kecil, tapi bukan tidak mungkin. Baiklah, yang terbaik adalah membakar mayat jahat itu. Darah mayat di tubuhnya sangat beracun, dan jika kita tidak hati-hati, bisa meracuni orang. Cloud Buddha berhasil menghilangkan keraguannya. Rombongan tersebut segera menumpuk kayu bakar dan bersiap membakar jenazah perempuan tersebut. Saat ini, Xia Qingchen dengan cepat berjalan mendekat dan memisahkan kerumunan. Tunggu. Ketika Hong Guangzun melihatnya, dia tercengang. Apa? Kamu menemukan sesuatu lagi? Xia Qingchen datang ke hadapan mayat wanita itu dan merenung. Mayat wanita itu membawa pergi dewa gumpalan pemakan surga. Dia mungkin telah memperoleh kekuatan tubuh Buddha yang abadi. Bagaimana dia bisa mati begitu mudah? Sekarang,
1 bulan telah berlalu. Mayat wanita seharusnya sudah mencerna gumpalan pemakan surga dan menjadi sangat kuat. Bagaimana dia bisa dibunuh oleh sekelompok serangan? Tuan Xia, saya tahu Anda kompetitif, tetapi kenyataannya adalah kebenaran. Jika Anda tidak memiliki kemampuan untuk menemukan tubuh wanita, mohon jangan terlalu ngotot pada orang lain, oke? Lagi pula, apa yang membuatmu berpikir bahwa mayat perempuan itu bukanlah yang kita cari? Xia Qingchen tidak bisa diganggu olehnya. Dia berjongkok dan memeriksa mayat perempuan itu. Dia adalah satu-satunya yang hadir yang telah melihat wujud sebenarnya dari mayat wanita tersebut. Meski wajah mayat perempuan itu cacat, namun panjang dan kelangsingan tubuhnya masih sedikit berbeda dibandingkan 2 tahun lalu. Saya pernah tercakar oleh mayat wanita sebelumnya. Jika kita ingin memastikan apakah dialah yang kita cari, kita akan mengetahuinya dengan membandingkannya. Xia Qingchen mengangkat lengan bajunya, memperlihatkan pergelangan tangannya. Itu 2 tahun. Memar akibat cakaran mayat perempuan itu masih ada bekasnya. Buddha awan terkejut, itu yang terbaik. Mayat perempuan itu telah membawa bencana bagi dunia. Kami harus memastikan apakah dia benar-benar telah tersingkir. Semangat Yuren terguncang. Xia Qingchen memiliki keraguan karena dia menyadari bahwa mayat wanita itu tidak cocok, bukan? Wajah Hong Guangzun menjadi gelap. Membunuh mayat perempuan adalah masalah kecil. Yang terpenting adalah membantu Yuan Taiji membangun prestise sebagai tuan muda. Jika Xia Qingchen benar-benar mengetahui bahwa mayat wanita itu bukanlah yang mereka cari, semua persiapan yang dia lakukan kali ini sia-sia. Namun, dia tidak berdaya. Dengan semua mata tertuju padanya, tidak nyaman bagi Hong Guangzun untuk menghentikannya. Dia hanya bisa menyaksikan Xia Qingchen membandingkan jejak kakinya dengan hatinya yang setenang air. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, pasti ada perbedaan pada bekas cakarannya. Namun, ketika Xia Qingchen meraih tangan mayat wanita itu dan meletakkannya di pergelangan tangannya, kelima jarinya sangat cocok dengan memarnya. Tidak sedikit pun meleset. Hati Hong Guangzun menjadi rileks dan dia berkata dengan sinis, "Tuan Muda Xia, bagaimana kabarnya? Apakah ini mayat wanita yang kamu temukan?" Xia Qingchen curiga. Mungkinkah perubahan pada tubuh mayat perempuan disebabkan oleh perubahan pada tahap selanjutnya? Hanya dari bekas cakarannya, tidak ada masalah. Xia Qingchen berbicara. Hong Guangzun terkekeh. Saya minta maaf. Saya tidak memberi kesempatan bagus pada Tuan Muda Xia untuk pamer. Jika ada peluang serupa di masa depan, saya pasti akan menyerahkannya kepada Anda. Suasana hatinya lebih baik dari sebelumnya. Semuanya, mayat perempuan telah dikeluarkan. Ikuti saya kembali ke kota dan kita akan mengadakan jamuan makan untuk merayakannya. Kata Hong Guangzun. Semua orang dalam suasana hati yang baik dan mengikutinya. Yunfo tetap tinggal dan menghibur Xia Qingchen, karena mayat wanita telah disingkirkan, dunia akan menjadi damai. Tidak perlu bersedih dengan masa kini. Petik 2. Xia Qingchen tidak bisa menahan tawa. Kepala biara, kata-katamu terlalu serius. Niat awalku datang ke sini kali ini adalah untuk melenyapkan mayat jahat itu. Reputasi palsu tidak pernah penting bagi saya. Dia memandangi mayat perempuan yang telah dibakar menjadi abu. Xia Qingchen juga menghela nafas lega, ayo kembali ke kota. Saya akan menuju ke gerbang surgawi Xiahu setelah beristirahat sejenak. Bagaimana denganmu? Petik 1. Saya sudah terlalu lama meninggalkan kuil. Saya harus kembali. Yunfo menyatukan kedua telapak tangannya dan tersenyum. Saya tidak akan menghadiri jamuan makan, tolong bantu saya untuk meminta maaf. Hati-hati, kepala biara. Xia Qingchen menggenggam tangannya. Cloud Buddha pergi sambil tersenyum. Dia melihat ke belakang awan Buddha dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Itu karena ada orang-orang seperti kepala biara awan Buddha di punggung bukit bulan surgawi sehingga langit dan bumi bisa menjadi cerah. Buddha awan tidak memiliki keinginan, dan hatinya didedikasikan untuk membantu rakyat jelata. Dia adalah seorang biksu senior yang benar-benar tercerahkan. Dia layak dihormati. Bukankah kamu sama? Orang suci teratai putih menoleh, matanya yang indah penuh rasa hormat. Mayat wanita tidak ada hubungannya denganmu, tapi kamu tetap datang tanpa ragu-ragu. Xia Qingchen menertawakan dirinya sendiri, sayang sekali aku tidak membantu apapun. Sejak kita bertemu, ayo pergi ke gerbang Dewa Xiahu bersama-sama. Dia memandang orang suci teratai putih. Ya, orang suci teratai putih mengangguk. 3 orang dan seekor anjing kembali ke kota. Sedikit yang dia tahu. Tidak lama kemudian,
Seorang remaja berusia 14 tahun dengan kerudung hitam perlahan berjalan menuju abu alang-alang. Dia adalah Du Yangzi. Akhirnya aku menemukanmu, Xia Qingchen. Mata Du Yangzi dingin saat dia melihat tembok kota di kejauhan. Bab 562 Kedatangan Mayat Wanita. Pada waktu itu, Xia Qingchen, yang telah kembali ke kota, melakukan beberapa pengepakan sederhana. Lalu, dia pergi ke Menara Pahlawan lagi. Saat ini, perjamuan telah diadakan di dalam gedung, dan semua orang sudah duduk. Mengapa Cloud Buddha belum datang? Para tamu sudah lama menunggu dan menjadi tidak sabar. Ketika Xia Qingchen mendengar ini, dia masuk ke dalam jamuan makan dan berkata, "Maaf, semuanya. Cloud Buddha ada yang harus dilakukan dan telah kembali ke kuil Jing Yuan Shen. Saya minta maaf atas namanya." Dia menemukan bahwa itu adalah Xia Qingchen. Banyak tamu yang berdiri satu demi satu, terutama para pengusaha kaya, yang sangat antusias. "Kami juga menunggumu, Tuan Muda." "Xia, silakan duduk." Xia Qingchen menolak, "Tidak, aku sibuk dengan urusan lain. Aku akan pergi." Dia baru saja akan pergi. Hong Guangzun berdiri dan berkata, "Tuan Muda Xia, apakah Anda meremehkan kami? Jangan bilang kamu ingin kami mengundangmu beberapa kali sebelum kamu bersedia duduk." Banyak orang juga yang merasa tidak puas dan saling berbisik. Xia Qingchen sangat arogan. Dia tidak memberikan kontribusi apapun kali ini dan mengundangnya untuk minum karena niat baik, namun dia tidak memberinya wajah sama sekali. Siapa yang memintanya menjadi seorang jenius yang menantang surga yang sebanding dengan Yu Qingyang? Hehe, orang-orang besar sedang sibuk. Bagaimana mungkin orang kecil seperti kita berhak mengadakan jamuan makan bersama mereka? Petik 2. Melihat suasananya tidak tepat. "Tuan Muda Xia," kata pedagang itu, "tidak apa-apa jika Anda tinggal dan minum bersama semua orang." Melirik ke semua orang yang hadir, Xia Qingchen berkata, "Baiklah, tapi temanku sedang menunggu di luar kota. Aku tidak bisa tinggal lama-lama." Dia duduk tanpa daya, melihat semua orang telah tiba. Hong Guangzun berdiri dan tersenyum, "Semuanya, kita semua telah berkontribusi besar dalam pemusnahan mayat wanita. Mari minum." Semua orang terus minum. Xia Qingchen hanya menyesap sedikit sebelum meletakkan cangkir anggurnya. "Suasana hati Hong Guangzun sedang bagus, terima kasih telah menjagaku," katanya. "Yuan Taiji dari Sekte Dewa Yuan, kami memenuhi harapan Anda dan menemukan mayat wanita." Orang-orang yang hadir paham dan langsung bertepuk tangan. "Sebagai hadiah, kabut awan abadi secara alami menjadi miliknya," kata Hong Guangzun. Di bawah banyak tatapan iri, bola kristal tersegel diserahkan kepada Yuan Taiji. Hadiah yang menggiurkan. Pada akhirnya, itu tetap kembali ke tangan gerbang Dewa Yuan. Mereka tidak mendapatkan manfaat apapun. Itu semua hanyalah perjalanan yang sia-sia. Tentu saja, Sekte Dewa Yuan telah menyiapkan hadiah kecil untuk kalian semua. Hong Guangzun bertepuk tangan. Segera, beberapa petugas mengambil beberapa kotak hadiah kecil dan membagikannya satu persatu. Salah satu pelanggan membukanya dan terkejut, itu adalah mutiara awan laut unik dari Sekte Dewa Yuan. Itu adalah benda penyembuhan suci yang sulit ditemukan di dunia luar. Penyesalan di hati mereka langsung sirna. Mereka semua diam-diam merasa perjalanan ini tidak sia-sia. Untuk beberapa alasan, saat hadiah diberikan kepada Xia Qingchen, kebetulan tidak ada hadiah apapun. Xia Qingchen tidak keberatan. Dia benar-benar tidak kekurangan obat penyembuh. Jika dia benar-benar memberikannya padanya, dia akan berpikir itu akan memakan tempat. Ketika saudagar kaya di sampingnya melihat ini, dia segera menyerahkan miliknya kepada Xia Qingchen. "Tuan Muda Xia, ini untukmu." "Tidak perlu," Xia Qingchen berbicara. Percakapan mereka menarik perhatian Hong Guangzun. Seharusnya itu hanya masalah kecil, tetapi Hong Guangzun dengan sengaja meninggikan suaranya dan berkata, "Tuan Muda Xia, Anda tidak melakukannya." Xia Qingchen menjawab dengan acuh tak acuh. Hong Guangzun segera memasang muka muram dan memarahi para pengikutnya. "Apa yang sedang kalian lakukan? Kamu benar-benar memotong bagian Tuan Muda Xia. Apakah kamu tahu siapa Tuan Xia? Beraninya kamu mengabaikanku. Segera bawakan aku 100 porsi." Sekelompok pengikut segera pergi dengan sikap yang tampak penuh hormat dan ketakutan. Kenyataannya, matanya dipenuhi dengan ejekan. Hong Guangzun menggenggam tangannya pada Xia Qingchen dan berbicara dengan suara serak, "Orang tua ini meminta maaf kepada Tuan Muda Xia atas nama beberapa pengikut saya. Meskipun Anda tidak memberikan kontribusi apapun kali ini, dan Anda tidak berhasil menjadi pusat perhatian.
Tapi kamu tetap di sini. Sekte Dewa Yuan kami tidak punya banyak, tapi mutiara awan laut adalah spesialisasi kami. Aku akan memberimu 100 porsi. Gunakan dengan baik. Penghinaan yang tak terselubung dan nada yang aneh. Siapa yang tahan? Xia Qingchen dengan tenang meliriknya, kamu terlalu banyak bicara. Dia berbalik untuk melihat kerumunan, semuanya, aku sudah menghabiskan anggurku. Aku akan pergi dulu. Tuan Muda Xia, Hong Guangzun mengejarnya, 100 mutiara awan laut itu adalah tanda niat baik Sekte Dewa Yuan kami. Apakah kamu benar-benar akan mengecewakan kami seperti ini? Petik 1. Xia Qingchen menutup telinga. Dia berdiri dan pergi. Namun, dia baru mengambil beberapa langkah ketika tiba-tiba dia merasakan sakit di perutnya. Apa yang sedang terjadi? Hong Guangzun dapat merasakan bahwa Xia Qingchen bertingkah tidak normal dan berpura-pura khawatir. Tuan Muda Xia, apa yang terjadi? Aku belum berbuat banyak, tapi tubuhku tidak bisa. Ekspresi wajahnya perlahan menegang. Pasalnya, perutnya juga mulai terasa sakit. Rasa sakit merayapi dahinya. Bukan hanya mereka berdua. Orang-orang yang hadir juga mulai merasakan sakit yang parah di perutnya. Ada racun dalam makanan dan anggur. Hong Guangzun segera bereaksi dan berteriak. Di antara semua orang, gejala yang dialami Xia Qingchen bisa dibilang ringan. Itu karena semua orang sudah minum sepuasnya, sementara Xia Qingchen hanya minum sedikit. Dia melihat ke dalam tubuhnya. Dia menemukan kekuatan dingin menyebar di organ dalamnya. Racun mayat. Xia Qingchen sedikit terkejut. Tidak ada rasa panik di wajahnya. Dia berbaring di meja tanpa suara dan terus membuat ekspresi sedih. Dia diam-diam menggunakan api surga untuk mengeluarkan racun mayat di tubuhnya. Api surganya sangat efektif melawan hal-hal jahat. Racun mayat tersebut segera dibakar menjadi asap hitam dan dikeluarkan dari pori-porinya. Namun, orang lain tidak melakukannya dengan mudah. Racun mayat berwarna gelap dan sangat sulit dihilangkan begitu masuk ke dalam tubuh. Orang-orang lainnya melakukan yang terbaik untuk mengedarkan seni bela diri mereka. Di antara mereka, kekuatan Hong Guang sebagai alam bulan tertinggi sangat kuat, dan sangat efektif dalam menghilangkan racun mayat. Benang kabut hitam keluar dari pori-porinya. Namun, karena suasana hatinya sedang baik, sulit baginya untuk menghilangkannya sepenuhnya dalam waktu singkat. Jika itu saja, itu bukan apa-apa. Saat ini, sedikit derit terdengar dari tangga. Seolah-olah seseorang sedang menaiki tangga dengan kecepatan sedang. Orang itu belum datang. Suhu seluruh ruang perjamuan turun seketika. Sekuat apapun mereka semua merasa kedinginan. Saat itu sangat dingin. Berderak. Akhirnya, suara langkah kaki mendekat. Tirai dibuka. Semua orang melihat ke pintu masuk dengan kaget. Namun, yang membuat mereka lega adalah orang yang datang adalah pelayan di aula lantai 1. Dia membawa sebotol anggur dan datang untuk mengantarkannya kepada semua orang. Hati saudagar itu merasa tenang saat dia menegur, aku hampir ketakutan setengah mati. Segera atur orang untuk melindungi kita. Yang membuatnya merasa aneh adalah pelayan itu berdiri di tempat yang sama, tidak bergerak sama sekali. Kemudian, bekas darah mengalir dari atas kepalanya. Tubuhnya bersandar ke satu sisi dan jatuh ke tanah tanpa daya. Itu menunjukkan sosok merah tua yang bersembunyi di belakangnya. Itu adalah seorang wanita dengan wajah yang sangat cantik. Dalam hal kecantikan, dia bisa dibandingkan dengan orang suci teratai putih. Namun, wajah wanita itu sepucat kertas. Bibirnya hitam. Matanya merah. Rambut hitam panjangnya menutupi kedua sisi wajahnya. Selain itu, dia mengenakan jubah berwarna merah tua. Itu menimbulkan perasaan yang sangat jahat dan jahat. Dia bukan sembarang orang. Itu adalah mayat wanita cantik Gu Xin Qiyu yang tidak disebutkan namanya. Dia melihat kerumunan yang diracuni oleh racun mayat dan tidak bisa bergerak. Tenggorokannya mengeluarkan bunyi mencicit, seolah sedang melihat makanan lesat. Itu menyeramkan. Bab 563, kamu yang menyebabkannya sendiri. Wanita, mayat wanita. Para ahli di dekat pintu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap dan berseru. Mayat perempuan itu segera memperhatikannya. Dia menerkamnya, mendorongnya ke tanah, dan menggigit lehernya. Yang terakhir menjerit nyaring, anggota tubuhnya bergerak-gerak. Mereka ingin melawan, tetapi mereka tidak dapat bergerak karena racun mayat. Mayat wanita itu menyedot semua darah dari tubuhnya. Mayat perempuan itu mengangkat kepalanya. Mulutnya penuh darah, dan matanya dipenuhi keserakahan dan cibiran. Ternyata, Xia Qingchen dan yang lainnya tidak menemukan orang yang salah.
Tubuh wanita itu memang disembunyikan di gudang anggur kota, dan dia mengambil kesempatan itu untuk meracuni anggur tersebut. Dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Itu penuh dengan kecerdasan dan sangat licik. Dia sengaja menciptakan mayat wanita palsu untuk membingungkan para penghancur. Karena itu, mereka pasti akan mengadakan pesta perayaan besar-besaran. Dia kemudian mengambil kesempatan untuk memasukkan racun mayatnya ke dalam anggur di jamuan makan. Sejak awal, semuanya adalah jebakan yang dibuat oleh mayat perempuan. Dia perlu melahap para ahli untuk mendapatkan lebih banyak pertumbuhan. Mencari satu persatu bukan hanya tidak efisien, tapi juga berbahaya. Lebih baik memancing mereka ke sini dan membunuh mereka semua. Mayat perempuan itu menjerit gembira dan menerkam seniman bela diri lain untuk mencicipi darah yang kuat. Dia bisa mendengar jeritan dan suara gigi mayat perempuan yang dikunyah. Semua orang merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Mereka semua ingin menghilangkan racun mayat. Namun, dia tidak berdaya. Racun mayat sangat sulit untuk diatasi, jadi bagaimana bisa diatasi dalam waktu singkat? Dahi Hong Guangzun dipenuhi keringat. Namun, sebagian besar racun jenazahnya telah dinetralkan. Selama dia mendapat waktu untuk minum setengah cangkir teh, dia akan bisa menghilangkannya sepenuhnya. Sayangnya, target terbesar mayat wanita itu adalah dia, yang terkuat. Setelah memakan seniman bela diri kedua, ia segera mengangkat kepalanya dan melemparkan dirinya ke Hong Guangzun, menjerit kegirangan. Wajah lamanya pucat dan hatinya dipenuhi keputusasaan. Tiba-tiba, dia punya ide dan berkata, tunggu. Orang yang kamu garuk juga ada di sana. Petik 2. Pemandangan. Setelah mendengar ini, semua orang segera mengerti siapa yang dibicarakan Hong Guangzun. Xia Qingchen. Tercela, tak tahu malu. Beraninya dia membawa mayat wanita itu ke orang yang tidak bersalah. Apakah ini salah satu dari 4 gerbang dewa tertinggi Yuan? Mayat perempuan itu kebingungan. Orang yang tergores. Dia dipanggil Xia Qingchen. Hong Guangzun mengingatkan. Segera, mata mayat perempuan itu dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya sambil berteriak. Mereka dengan ganas dan tergesa-gesa menggeledah kerumunan itu. Tiba-tiba, tatapannya beralih dan tertuju pada Xia Qingchen, yang sedang berbaring di atas meja. Dia mengendus dan memperlihatkan taringnya, menerkam ke arah Xia Qingchen sambil menangis tajam. Xia Qingchen sangat marah. Hong Guangzun, orang tua terkutuk ini. Namun, mayat wanita itu sudah setengah jalan dalam serangannya. Tiba-tiba, jarum hitam diam menusuk punggung mayat perempuan itu. Mayat perempuan itu mengulurkan tangannya. Ia benar-benar meraih jarum yang bergerak cepat dan mematahkannya menjadi beberapa bagian. Racun di dalamnya tidak membahayakan mayat wanita sama sekali. Itu sebenarnya adalah mayat yang jahat. Suara terkejut terdengar. Dia melihat jendela. Seorang pemuda berkerudung hitam muncul entah dari mana, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Yang terjadi selanjutnya adalah ekstasi yang mendalam. Racun mayat jahat adalah salah satu racun langka di dunia, hanya dapat ditemukan jika beruntung. Jika kamu ikut denganku, aku akan menyelamatkan hidupmu. Sebagai ahli racun, mungkin tidak ada yang lebih membahagiakan daripada melihat racun langka. Sampai-sampai dia lupa bahwa target perjalanan ini adalah Xia Qingchen. Mayat perempuan itu berbalik dan mengerutkan kening. Dia menerkamnya tanpa rasa takut. Du Yangzi menggunakan beberapa jenis racun secara berurutan, tetapi ketika mengenai mayat wanita, rasanya seperti mengenai perunggu. Itu tidak menimbulkan kerusakan apapun. Du Yangzi sangat terkejut. Bagaimana mayat wanita ini bisa begitu keras? Ketika mayat perempuan itu menerkam, Du Yangzi mengeluarkan sarung tangan dan meletakkannya di tangan kanannya. Dia terkekeh dan berkata, saya tidak percaya bahwa saya tidak bisa merawat mayat jahat seperti Anda. Sepasang sarung tangan itu adalah sarung tangan yang paling dibanggakan Du Yangzi, sarung tangan 10.000 sumpah racun. Itu sangat korosif. Begitu itu mengenai seseorang, mereka yang memiliki peringkat yang sama pasti akan mati. Di seluruh punggung Bukit Langit Bulan, hanya para leluhur dari 2 sekte dewa yang mampu menahan serangan ini. Sisanya, tubuh mereka akan terkorosi oleh tinju dan mereka akan mati seketika. Bang! Namun, mayat perempuan itu mengangkat tinjunya dan bertabrakan dengannya secara langsung. Hasil, tinju kuat Du Yangzi sebenarnya bengkok oleh pukulan mayat wanita itu. Mayat perempuan itu memanfaatkan kesempatan itu untuk meraih pergelangan tangannya dan memutarnya dengan keras sambil berteriak. Kaca! Segera, seluruh lengan Du Yangzi telah ditarik lepas.
Darah mengucur dari sikunya yang rusak parah. Wajah acuh tak acuh Du Yangzi dipenuhi dengan ketakutan. Sarung tangan terkuatnya bahkan tidak bisa melukai lawannya. Dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Bagaimana dia masih bisa memikirkan mayat perempuan itu? Dia berlari. Dia tidak tahu bahwa mayat wanita di punggung Bukit Bulan Surgawi bukanlah mayat jahat biasa. Sebaliknya, itu adalah mayat jahat yang diperkuat yang telah melahap surga, melahap pemilik benjolan dan memperoleh kemampuan tubuh Buddha yang abadi. Mayat perempuan itu ingin mengejar. Namun, dia juga menatap Xia Qingchen dengan ragu. Dia menemukan bahwa yang terakhir tergeletak di atas meja dan tidak bisa bergerak sama sekali. Dia tidak bisa menyembuhkan racun mayat dalam waktu singkat. Dia segera mengejar Du Yangzi. Dia baru saja pergi. Xia Qingchen segera berbalik dan berdiri. Saat dia hendak pergi, tiba-tiba, dia melirik ke arah saudagar kaya yang kesakitan di sampingnya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berhenti dan menepuk pundaknya. Api surgawi memasuki tubuhnya dan langsung membersihkan racun mayat di tubuhnya. Setelah melihat ini, Yu Yuru meraih sedotan penyelamat, "Tuan Muda Xia, selamatkan aku. Tolong selamatkan kami. Mayat perempuan akan segera kembali." Xia Qingchen melirik keluar jendela dan dengan tegas bergerak. Sosoknya berkedip-kedip dan dia menepuk bahu setiap orang untuk membantu mereka mengatasi racun mayat. Ketika dia tiba di depan Hong Guangxun, Xia Qingchen tanpa sadar menepuk pundaknya. Hong Guangxun membuang muka. Dia tidak menunjukkan rasa terima kasih atau permintaan maaf. Dia hanya memasang wajah dingin. Seolah-olah wajar bagi Xia Qingchen untuk menetralkan racun mayat. Api surgawi di telapak tangan Xia Qingchen menyusut, berubah menjadi telapak tangan yang memberikan tamparan keras pada Hong Guangxun. "Ini tamparan untukmu, jangan malu-malu." Hong Guangxun tidak menunggu Xia Qingchen menyelesaikan racun mayatnya. Sebaliknya, dia malah ditampar. "Xia, kamu tidak menyelamatkannya, tapi memanfaatkannya." Dia segera melebarkan matanya. Xia Qingchen adalah orang yang dingin dan kejam. "Ya, terus?" dia bertanya. "Anda," Hong Guangxun meledak marah, "kamu menyalahgunakan kekuasaanmu untuk membalas dendam." Xia Qingchen berbicara dengan tenang, "Maaf, Anda salah paham. Saat ini, adalah urusan pribadiku untuk menyelamatkan mereka. Saya bisa menyelamatkan siapapun yang ingin saya selamatkan dan bukan siapapun yang tidak ingin saya selamatkan. Itu bukan urusanmu." Dia tidak peduli dengan mata Hong Guangxun. Xia Qingchen berbalik dan berjalan menuju yang lain, dengan cepat menghilangkan racun di tubuh semua orang. "Kita harus pergi sebelum mayat perempuan itu kembali." Xia Qingchen memimpin dan turun ke bawah. Sekelompok orang pergi. Hanya Yuan Taiji yang masih ragu-ragu. "Tuan Muda, tolong lindungi saya. Dalam waktu setengah dupa, racun mayat pasti akan teratasi." Hong Guangxun menaruh semua harapannya pada Yuan Taiji. Namun, Yuan Taiji tampak kecewa. "Saya bukan tandingan mayat perempuan. Aku hanya akan mati jika aku tetap di sini." Dia menggelengkan kepalanya. Dia berhenti sejenak, "Tolong jangan salahkan Xia Qingchen. Anda benar-benar menyebabkan ini pada diri Anda sendiri." Dia berbicara. Masalahnya telah berpindah ke timur, hampir menyebabkan kematian Xia Qingchen. Jika dia berada di posisi Xia Qingchen, dia akan dianggap sangat baik hati jika dia tidak mengambil kesempatan untuk menikam Hong Guangxun sampai mati. Bagaimana dia bisa menyelamatkannya? Anda berhati-hati. Yuan Taiji segera turun ke bawah. "Jika kamu pergi sekarang," tegur Hong Guangxun, "aku tidak akan pernah berdiri di sisimu lagi ketika aku kembali ke keluargaku. Ada banyak orang di keluarga saya yang menginginkan dukungan saya." Yuan Taiji ragu-ragu. "Atau pergi." Hong Guangxun sama sekali tidak khawatir. Dia mencibir, "Tanpa dukungan saya, apakah Anda dapat mempertahankan posisi Anda sebagai Tuan Muda? Saya kira Anda akan kembali dalam 10 napas." 10 napas berlalu dengan cepat. Tiba-tiba, dia mendengar langkah kaki datang dari tangga. Hong Guangxun mencibir dan berkata, "Kamu tahu kesalahanmu. Maka jadilah anak yang baik dan lindungi aku." Petik 1. Mengaum. Namun, satu-satunya respon yang dia dapatkan adalah raungan yang dalam seperti binatang buas. Dan, bau darah yang kental. Bab 564, mohon akui kekalahan. Tubuh Hong Guangxun menegang. Saat dia berbalik, jantungnya berhenti berdetak dan tenggorokannya terasa kering. Wajahnya seketika menjadi pucat, bahkan lebih pucat dari selembar kertas. Orang yang kembali bukanlah Yuan Taiji. Itu adalah mayat perempuan.
Mayat perempuan itu melihat sekeliling dengan ganas dan menyadari bahwa semua orang telah melarikan diri. Dia, yang gagal membunuh Du Yangzi, meraung kesal dan marah. Ia mengeluarkan jeritan yang memekakkan telinga. Ketika dia melihat ke arah Hong Guangzun, yang merupakan satu-satunya yang tersisa, dia secara alami melampiaskan kemarahannya padanya. Matanya merah darah dan memperlihatkan taringnya yang ganas. Ia meraung dan menerkam. Hong Guangzun ketakutan dan berteriak, "Jangan! Jangan!" Mungkin karena pikirannya sangat ketakutan, dan racun mayat di tubuhnya telah dibersihkan oleh kekuatan alam bulannya. Itu adalah saat yang kritis. Dia sebenarnya telah memperoleh sebagian dari kemampuan untuk bergerak. Dia bangkit dari tanah dan kemudian keluar dari jendela dengan sedikit kekuatan yang tersisa. Dia melompat dari lantai 2 ke lantai dasar. Bang! Tubuhnya lemas, dan ketika jatuh ke bawah, dia berguling di tempat dan jatuh ke tanah. Dia langsung terjatuh dan kepalanya berdarah. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi dan melarikan diri. Pada saat yang sama, saat dia berlari, dia mengeluarkan perangkat sinyalnya dan menembakkannya ke udara. Ada juga ahli di kota itu. Begitu mereka menemukan sinyalnya, mereka akan segera bergegas. Mayat perempuan melihat ini, menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dia melompat turun dan menerkamnya. Hong Guangzun diracuni dan tidak bisa berlari cepat sama sekali. Dalam beberapa napas, dia akan ditangkap oleh mayat wanita itu. Dia putus asa. Dia melihat sekelompok orang berlari di depannya. Itu bukan orang lain. Itu adalah Xia Qingchen dan yang lainnya. Meskipun mereka telah menghilangkan racun mayat, tubuh mereka belum segera pulih. Jadi, dia berjalan perlahan. Hong Guangzun sepertinya meraih sedotan penyelamat dan berteriak, "Cepat selamatkan aku." Semua orang berbalik. Tidak hanya tidak ada yang berani berhenti untuk menyelamatkannya, tetapi mereka juga mempercepat dan melarikan diri demi nyawa mereka. Hong Guangzun sangat marah. Dia melirik ke arah Xia Qingchen, yang memimpin, dan matanya dipenuhi dengan kekejaman. Dia kemudian berbicara kepada mayat wanita di belakangnya, "Xia Qingchen ada tepat di depan. Dan dialah yang menyelamatkan makananmu. Setiap ketidakadilan ada pelakunya, dan setiap hutang ada debiturnya. Pergi dan cari Xia Qingchen." Setelah mendengar ini, tatapan melahap mayat wanita itu mendarat pada Xia Qingchen, yang tidak jauh darinya. Benar saja, dia menyerah pada Hong Guangzun dan melewatinya dengan satu langkah, mengejar Xia Qingchen dengan panik. Semua orang sangat marah. Pada saat ini, dia sebenarnya sedang memindahkan bencana ke timur. Brengsek, itu karena mayat perempuan sedang menuju ke arah mereka. Dia tidak hanya akan menyakiti Xia Qingchen, dia juga akan menyingkirkan mereka secara sepintas. Bagaimana mungkin semua orang tidak marah? Mayat perempuan itu sangat cepat, dan dia menutup jarak dalam sekejap mata. Namun, saat dia hendak mengejar mereka, bayangan pedang turun dari langit dan menebas di depan mayat wanita. Melihat ke kejauhan, itu adalah pria perkasa dengan pakaian mewah dengan pisau hitam di tangannya. Auranya bahkan lebih kuat dari aura Hong Guangzun. Pada saat yang sama, ada aura yang lebih kuat datang dari arah lain. Mereka adalah ahli yang dikirim oleh gerbang Dewa Yuan dan gerbang Dewa Xiaohu untuk menjaga tempat ini. Kedua belah pihak menguasai separuh kota. Aura keduanya begitu kuat sehingga mayat perempuan itu ketakutan. Dalam pertarungan 1 lawan 1, mayat perempuan tidak takut pada mereka. Namun, keduanya telah bergabung, dan semakin banyak ahli yang bergegas. Mayat perempuan itu mempertimbangkan pro dan kontra. Dia berbalik dan melarikan diri. Kebetulan sekali. Hong Guangzun menghindar ke samping, seringai di wajahnya. Mayat perempuan itu segera menyerangnya. Cakar tajamnya mencengkeram bahu Hong Guangzun. Karena dia akan melarikan diri, dia sebaiknya membawanya. Saya tidak bisa melakukan perjalanan yang sia-sia, bukan? Ah, tidak, selamatkan aku, kalian selamatkan aku. Hong Guangzun sangat ketakutan. Mayat perempuan itu menangkapnya dan pergi. Mendengar suara itu, dia menggeram, sungguh berisik sekali. Suara itu jatuh. Ia membuka mulutnya dan menggigit leher Hong Guangzun. Dia meronta sejenak, dan anggota tubuhnya perlahan melunak. Matanya dengan cepat meredup, dan dia mati total. Salah satu dari 4 makhluk agung gerbang Dewa Yuan. Dia digigit sampai mati oleh mayat perempuan dan dibawa pergi. Ketika 2 ahli dari kota tiba, mayat perempuan telah melarikan diri. Tidak ada cara untuk menangkapnya. Xia Qingchen dan yang lainnya berhenti. Dia masih tenang,
tetapi orang-orang lainnya masih memiliki rasa takut di wajah mereka. Mereka bisa dianggap telah berjalan melewati gerbang neraka. Kami akhirnya diselamatkan. Sangat disayangkan bahwa Hong Guangzun, penguasa hidupnya, kehilangan nyawanya di mulut mayat wanita. Pedagang kaya itu menghela nafas. Hong Guangzun adalah monster tua. Berapa tahun dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengolahnya? Akan menjadi kerugian besar bagi Sky Moon Ridge jika dia mati begitu saja. Untung dia mati. Kamu lebih buruk dari babi atau anjing, kamu hanya akan menyakiti orang jika kamu tetap tinggal di dunia ini. Namun, sebagian besar pembangkit tenaga listrik sangat kesal. Itu adalah saat yang kritis. Demi dirinya sendiri, dia telah membahayakan orang lain. Orang seperti itu pantas mati. Tuan Muda, apa yang sebenarnya terjadi? Seorang lelaki tua bungkuk dengan cincin alam semesta di tangannya kembali setelah mengejar mayat perempuan itu. Dia adalah salah satu dari 4 makhluk terhormat di gerbang Dewa Yuan, cahaya tertinggi. Yuan Taiji melirik Xia Qingchen dan berkata, mayat wanita itu meracuni semua orang. Hong Guangzun tertinggal 1 langkah dan terbunuh. Dia sengaja menyembunyikan proses Xia Qingchen tidak membantunya. Jika tidak, Xia Qingchen tidak akan bisa pergi hari ini. Mayat perempuan itu benar-benar bencana. Cahaya tertinggi berkata dengan cemas. Ketika dia berburu bintang-bintang besar, Sekte Dewa Yuan masih di bawah kendalinya. Dan sekarang, Hong Guangzun, yang berada di alam bulan kecil, telah digigit sampai mati dan ditangkap. Cahaya yang luar biasa, kata Yuan Taiji, Xia Qingchen telah memberikan kontribusi kali ini. Kabut awan abadi harus dihadiahkan padanya. Cahaya tertinggi mengerutkan alisnya. Siapa itu? Apa yang dia lakukan? Dia belum pernah mendengar nama Xia Qingchen sebelumnya. Hehe mengingatkan kita tentang racun mayat sehingga yang lain dan saya bisa punya kesempatan untuk melarikan diri, kata Yuan Taiji. Setelah mendengar ini, alis Supreme Radiance mengendur dan dia berkata, saya mengerti. Baiklah, berikan padanya. Tuan Muda Gerbang Dewa Yuan telah menyelamatkan nyawanya. Di depan banyak orang, tidak masuk akal jika dia tidak memberikan sesuatu padanya. Yuan Taiji melangkah maju dan memasukkan bola kristal itu ke tangan Xia Qingchen. Ambil. Xia Qingchen menatapnya, memberikan tatapan aneh. Dia tidak mengerti mengapa Yuan Taiji membantunya. Yuan Taiji menatap mata Xia Qingchen dan berkata, saya bersyukur, tapi saya masih tidak percaya penilaian Anda terhadap Yu Qingyang. Maumu? Xia Qingchen berkata dengan acuh tak acuh. Yuan Taiji menangkupkan tinjunya dan berkata, kalau begitu, sampai jumpa di langit. Aku menantikan pertarungan lain denganmu. Aku akan melakukannya, Xia Qingchen berbicara. Yuan Taiji kembali ke Sekte Dewa Yuan di bawah perlindungan cahaya tertinggi. Hal ini untuk mencegah mayat perempuan menyergap mereka. Seniman bela diri lainnya pergi satu demi satu. Xia Qingchen juga bersiap menuju gerbang kota dan bertemu dengan gadis suci teratai putih. Tuan Muda Xia, harap tunggu. Pria parubaya dengan pisau hitam di tangannya dan kekuatan luar biasa datang ke hadapan Xia Qingchen. Dia adalah seorang ahli yang dikirim ke sini melalui gerbang Dewa Xiahu. Dia adalah Jenderal Pedang, salah satu dari 4 Jenderal Dewa Sekte Dewa Yuan. Apakah kamu punya pesanan? Xia Qingchen bertanya, terima kasih, kata Jenderal Pedang sambil tersenyum. Xiahu Yuan sudah memberitahuku tentang apa yang telah kamu lakukan. Terima kasih banyak. Ada sedikit keraguan dalam senyumannya. Jika ada yang ingin Anda katakan, silakan bicara. Xia Qingchen berbicara. Jenderal Pedang itu ragu-ragu sejenak sebelum mengambil keputusan. Tuan Muda Xia, ada yang ingin saya minta dari Anda. Xia Qingchen memandangnya, memberi isyarat agar dia melanjutkan. Tuan Muda Xia, saya menyambut Anda dengan tangan terbuka untuk mencicipi buah jiwa kuno dari gerbang surgawi. Jika Tuan Muda Xia bertemu dengan Tuan Muda dari klan kami, saya harap Anda akan mengakui kekalahan jika Anda memiliki kesempatan untuk berdebat dengannya, kata Jenderal Pedang. Bab 565, Pembunuhan dalam Kegelapan. Akui kekalahan. Mengapa saya harus setuju? Xia Qingchen membalas. Status dan identitasnya saat ini berbeda dengan masa lalu. Dia tidak bisa kalah dengan mudah dari orang lain. Apalagi dia sengaja mengaku kalah. Saya tahu, kata Jenderal Pedang tanpa daya, ini sulit bagi Tuan Muda Xia, tetapi Tuan Muda adalah kekhawatiran leluhur tua. Xia Qingchen terdiam beberapa saat. Saat itu, gerbang Dewa Xiahu bertempur hebat dengan klan Lao, kekuatan musuh Danau Silver Sin.
Setelah kekalahan besar, orang tua Tuan Muda ditemukan sebagai pengkhianat dan menyebabkan kekalahan besar. Mereka dihukum berat oleh sang patriark dan dibunuh di tempat. Tetapi setelah perang, kami mengetahui bahwa pengkhianatnya adalah orang lain. Petik 2. Leluhur tua sangat bersalah dalam hal ini, jadi dia merawat keturunannya secara khusus dan bahkan membesarkan mereka menjadi Tuan Muda. Sekarang Tuan Muda telah dewasa, karena dia telah disayangi oleh ribuan orang, kepribadiannya lebih. Dia tidak melanjutkan. Bagaimanapun, jika ada kesempatan untuk bertarung, tolong beri jalan kepada Tuan Muda. Dia mendengar alasannya. Xia Qingchen tidak setuju, tapi dia juga tidak menolak. Kami akan membicarakannya ketika kami benar-benar memiliki kesempatan untuk bertarung. Xia Qingchen berbicara. Dia tidak terlalu suka perdebatan. Mereka mungkin tidak bisa melawan. Kalau begitu aku serahkan pada Tuan Muda Xia, kata Jenderal Pedang itu. Xia Qingchen menangkupkan tinjunya dan pergi. Mereka bertemu dengan orang suci teratai putih di luar kota. Mereka menaiki burung itu dan segera pergi. Perjalanan menuju gerbang Dewa Xiaohu akan memakan waktu 3 hari. Itu cukup baginya untuk mencerna kabut awan abadi. Namun, sebelum itu, dia perlu menyempurnakan obat rahasia untuk posisi bintang tengah. Dia mengeluarkan petir purba dan bahan tambahan lainnya. Dia mulai meramu di tempat. Lusinan botol cairan spiritual berwarna putih susu diletakkan di depannya. Rasanya manis dan harum, seperti kuah buah abadi. Apa ini? Mulut Geraji sudah penuh air liur, dan ekor anjingnya bergoyang-goyang tanpa henti. Xia Qingchen masing-masing mengambil 2 botol dan berkata, Tian Chun. Seorang ahli tingkat bintang menengah dapat meningkatkan kecepatan kultivasi mereka 2 kali lipat. Dia segera menelan botolnya, lalu mengeluarkan sebutir beras spiritual dan memakannya. Kemudian, dia mengeluarkan kabut awan abadi. Ada benjolan di dalamnya, cukup untuk 4 orang menarik napas. 1 suap kabut ini dapat meningkatkan kekuatan kultivator hingga setengah peringkat bintang menengah. Xia Qingchen ingin bekerja sama dengan pengobatan rahasia, beras roh, dan teknik pengembangan mental untuk menerobos ke tingkat berikutnya. Masing-masing 1 mulut. Xia Qingchen membawanya ke orang suci teratai putih, membiarkannya pergi dulu. Tidak, orang suci teratai putih menolak dengan sopan. Saya tidak dapat menerima apa yang telah Anda kerjakan dengan keras. Xia Qingchen tercengang, awan dan kabut abadi. Hanya suapan pertama yang efektif. Tidak ada gunanya menyerap lebih banyak. Orang suci teratai putih menyentuh 2 botol anggur surgawi di telapak tangannya dan ragu-ragu. Dia jarang menerima sesuatu dari orang lain atau berhutang budi kepada mereka. Geraji menyeringai, apakah kamu ingin aku memberimu makan dari mulut ke mulut? Petik 1. Lian Xing saat ini sedang meminum kemurnian surgawi dan tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar ini. Itu disemprotkan ke seluruh wajah dendam. Wajah orang suci teratai putih memerah secara tidak wajar, seolah-olah dia takut Xia Qingchen akan benar-benar menciumnya. Dia mengambil bola kristal dan menarik napas dalam-dalam. Dia kemudian berbalik dan berjalan ke samping untuk berkultivasi. Xia Qingchen memutar matanya ke arah GRU. Mulut anjing yang tidak bisa berkata baik. Tentu saja, ia menikmati kedamaian dan ketenangan dan segera mulai berkultivasi. Efek kabut awan abadi memang luar biasa. Dikombinasikan dengan pengobatan rahasianya yang unik, beras spiritual, dan metode penanaman mental, efeknya bahkan lebih ekstrim. 3 hari kemudian, di bawah sinar matahari terbit, kekuatan bintang di tubuh Xia Qingchen melonjak bagaikan gelombang besar sungai. Basis budidayanya telah menembus transformasi keempat. Tingkat bintang menengah. Dia selangkah lebih dekat dengan budidaya Yu Qingyang. Ketika dia membuka matanya, dia melihat mata orang suci teratai putih. Selamat, katanya. Xia Qingchen tersenyum dan bertanya, bagaimana kultivasimu? Orang suci teratai putih hampir menggelengkan kepalanya. Dia tidak memiliki teknik kultivasi jantung seperti milik Xia Qingchen. Pada akhirnya, dia masih sedikit kekurangan. Dia merenung sejenak. Xia Qingchen langsung mengeluarkan kuas, tinta, kertas, dan batu tinta dan menuliskan teknik bela diri. Ini adalah untuk Anda. Xia Qingchen berbicara. Orang suci teratai putih mengambilnya dan melihat ke bawah, matanya berkedip-kedip. Dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan berkata, keterampilan bela diri teknik budidaya mental tingkat bumi, panduan bunga pir. Bahkan di kediaman Pangeran Liang, keterampilan bela diri tingkat bumi sangatlah langka. Jangan biarkan siapapun tahu. Xia Qingchen mengingatkan. Sekali bocor, akan lebih atau kurang merepotkan. Namun,
Orang suci teratai putih dengan cepat memasukkannya kembali ke telapak tangan Xia Qingchen. Itu terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Xia Qingchen tersenyum, bagi saya, itu tidak bisa dibandingkan dengan satu terobosan dalam kultivasi Anda. Orang suci teratai putih memandang Xia Qingchen, emosinya sangat rumit. Dia menghela nafas dengan suara rendah, kamu bisa menyimpan ini untuk mutiara bulan. Dia seharusnya menjadi istri Xia Qingchen. Semua ini harus menjadi miliknya. Aku akan memberinya bagian lagi. Xia Qingchen mendorongnya kembali. Apa hutangku padamu? Bagaimana aku harus membayarmu kembali? Tanya orang suci teratai putih. Tidak perlu mengembalikannya. Xia Qingchen melihat bungkusan di punggungnya dan mengerutkan kening. Bukankah aku memberimu sepasang anting dan artefak spasial? Kenapa kamu menggunakan tas? Sangat merepotkan menggunakan bundel. Orang suci teratai putih mengeluarkan sepasang anting dari tasnya dan berkata, ini terlalu indah dan mudah menarik perhatian. Dia selalu berpakaian sederhana. Dia tidak terbiasa dengan kemewahan. Xia Qingchen tidak bisa menahan tawa, yang menarik perhatian adalah wajahmu dan bukan anting-antingnya. Yang pertama lebih indah dari yang kedua. Bagaimana bisa 100 kali lebih indah? Petik 2. Setelah hening beberapa saat, orang suci teratai putih dengan patuh mengenakan anting-anting tersebut. Entah kenapa, emosi aneh menyebar diam-diam di dalam hatinya. Tuan Chen, saya rasa saya bisa mencium aroma pria itu. Graji tiba-tiba berkata dengan ragu saat ia berbaring di atas burung itu. Du Yangxi. Xia Qingchen menjadi serius, kamu sedang membicarakan Du Yangxi. Petik 1. Ya, benar. Hidung Graji mengendus. Xia Qingchen segera melihat ke bawah dari atas. Tiba-tiba, ia menemukan seorang pemuda berkerudung hitam dengan separuh tubuhnya terkubur di lumpur rawa. Lengan kanannya terkoyak. Terdapat goresan parah di sekujur tubuhnya, terutama di bagian dada. Goresannya menjalar jauh ke dadanya, hampir memperlihatkan tulangnya. Itu adalah Du Yangxi. Dia terjebak dalam rawa, kata Graji penuh semangat. Tidak, dia sedang dalam penyembuhan. Lihatlah rawa di sekelilingnya. Xia Qingchen berbicara. Dia melihat lebih dekat. Rawa dengan Du Yangxi sebagai pusatnya anehnya gelap. Du Yangxi pasti terluka oleh mayat wanita tersebut dan melarikan diri ke sini untuk menyembuhkan lukanya dengan bantuan rawa. Kalau begitu ayo cepat pergi. Dewa pembunuh ini terlalu ganas. Graji masih menyimpan ketakutan. Mata Xia Qingchen berbinar. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, mengapa saya harus lari? Mata Xia Qingchen menyipit. Cedera Du Yangxi tidak ringan, dan saat ini, dia paling fokus pada penyembuhan lukanya. Jika serangan diam-diam berhasil, ada peluang berhasil. Karena itu, burung itu perlahan mendarat. Jangan pergi, aku akan pergi sendiri. Dia mengenakan jubah tembus pandang dan diam-diam meraba-raba. Saat dia berjarak 10 sang, Du Yangxi tidak menyadarinya sama sekali dan masih fokus untuk menyembuhkan lukanya. Xia Qingchen merangkak ke depan. Selama dia berada dalam jarak 5 kaki, dia bisa menggunakan pedang yang patah. Dengan ketajaman pedang yang patah, sangat sulit bagi tubuh Du Yangxi untuk menahannya. Inci demi inci, Xia Qingchen sangat berhati-hati dan juga sangat berpengalaman. Itu tidak menarik perhatian Du Yangxi. Akhirnya, dia berada dalam jarak 5 kaki darinya. Sekarang, dia dengan tegas mencabut pedangnya dan menusukkannya ke leher Du Yangxi dengan momentum yang menggelegar. Pedang ini pasti akan merenggut nyawanya. Namun, kalajengking beracun tiba-tiba melompat keluar dari pelukan Du Yangxi. Bab 566, Ruang dan Waktu yang Menakjubkan. Kalajengking terlihat biasa saja, namun sebenarnya ia adalah binatang iblis dengan kecerdasan spiritual yang tinggi. Itu sangat beracun. Hati Xia Qingchen mencelos. Sangat buruk. Pedang yang akan dia tusuk ke Du Yangxi harus mengubah lintasannya dan menebas skorpion yang sedang berlari. Cangkang skorpion itu keras. Pedang yang patah itu menghantam permukaan, menimbulkan suara berdentang. Tapi itu masih terbelah dua oleh pedang yang patah. Padahal Scorpion sudah terbunuh. Namun, Xia Qingchen telah melewatkan kesempatan terbaik untuk membunuhnya. Karena, Du Yangxi sudah terbangun. Dia tiba-tiba membuka matanya dan melangkah mundur dengan cara yang berpengalaman. Pada saat yang sama, dia membuang banyak senjata dan jarum baja yang tersembunyi. Pengalaman Xia Qingchen bahkan lebih hebat daripada pengalamannya. Dia bahkan belum bergerak, tapi Xia Qingchen sudah tahu apa yang akan dia lakukan. Dia menurunkan tubuhnya terlebih dahulu. Lusinan jarum beracun terbang melewati punggungnya. Xia Qingchen segera mundur.
Pada saat yang sama, pedang patah di tangannya terbang di udara. Dia menikam Du Yangzi yang mundur. Sangat sulit untuk menghindari pedang yang patah dalam jarak sedekat itu. Namun Du Yangzi bukanlah orang biasa. Lehernya terpelintir dengan sudut yang sulit dipercaya, dan dia menghindari pedang itu dengan jarak sehelai rambut. Pedang dingin Qi melewati lehernya. Ia memotong kalung tulang di lehernya dan membuatnya terbang. Ketika Xia Qingchen melihat ini, dia segera mengendalikan pedang yang patah itu. Sambil berputar, dia menusuk kalung itu dan membawanya kembali. Dia mendapatkan kalung itu. Xia Qingchen bahkan tidak melihatnya dan segera mundur. Dengan bantuan jubah tembus pandang, dia menghilang ke rawa luas dalam beberapa tarikan napas. Tempat ini berlumpur dan sangat tengik. Itu tidak akan meninggalkan jejak kaki atau bau apapun. Ketika Du Yangzi akhirnya bereaksi, Xia Qingchen sudah melarikan diri tanpa jejak. Siapa ini? Du Yangzi menyentuh lehernya dan menemukan kalungnya hilang. Dia sangat marah saat itu juga. Dia disergap terlalu tiba-tiba. Selain itu, Xia Qingchen mengenakan jubah tembus pandang, dan Du Yangzi tidak dapat melihat penampilan sebenarnya dari penyerang tersebut dengan jelas. Tidak lama kemudian, Xia Qingchen dengan selamat kembali ke binatang terbangnya dan segera meninggalkan tempat ini. Aku gagal. Xia Qingchen menghela nafas. Sungguh suatu keberuntungan bahwa Anda bisa kembali hidup, Santo teratai putih menghiburnya. Kita harus tahu bahwa pembunuh Xia Qingchen adalah ahli alam bulan. Orang-orang biasa bahkan tidak berani memikirkannya. Namun, Xia Qingchen berani mengambil tindakan. Apa ini? Cakar anjing geraji menyentuh kalung di pedang yang patah. Itu terbuat dari tulang gu dan sudah sangat tua. Xia Qingchen melihatnya dan tidak bisa menahan senyum. Keberuntunganku sepertinya tidak terlalu buruk. Saya mendapatkan kembali artefak nirvana spasial Du Yangzi. Dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyelidiki ke dalam. Dia menemukan bahwa ruang di dalam artefak nirvana tidaklah kecil. Cincin itu 3-4 kali lebih besar dari cincin jempolnya dan bisa menampung seekor banteng. Ada banyak hal di dalamnya. Kebanyakan berupa botol racun dan segala macam bahan untuk mengekstrak racun. Xia Qingchen mengalihkan pandangannya melewati semua ini dan tidak terlalu mempedulikannya. Namun, ketika pandangannya tertuju pada akar kering yang tampak seperti ginseng, dia tidak bisa menahan pandangannya ke sana. Akar dendam surga. Xia Qingchen tercengang. Hanya ada sedikit hal di punggung bukit langit bulan yang dapat mengejutkannya. Akar pohon di depannya merupakan pengecualian. Akar dendam surga adalah kayu roh yang sangat langka. Itu bersifat spiritual, bukan karena memiliki nilai pengobatan. Itu karena dia mempunyai kebiasaan yang sangat aneh. Jika terkena air, ia akan tumbuh dengan cepat. Asalkan airnya cukup, sebagian akar pohon bisa tumbuh menjadi pohon raksasa setinggi ribuan kaki. Sungguh pemandangan yang luar biasa dan mengejutkan. Bahkan ada beberapa dewa di alam dewa yang akan menumbuhkan semangat ini. Kayu. Dia tidak menyangka akan ada bagiannya di dunia fana. Dan itu bahkan didapat oleh Du Yangzi. Namun, bagian dari akar dendam surga ini dengan santainya dibuang ke sudut. Dia tahu bahwa Du Yangzi sama sekali tidak memahami akar dendam surga dan hanya memperlakukannya sebagai bahan biasa yang tidak diketahui. Setelah memikirkannya, Xia Qingchen mengeluarkannya. Meskipun tidak memiliki banyak nilai, itu tetap merupakan kayu spiritual. Xia Qingchen terus mengamati area tersebut. Akhirnya mereka menemukan sebuah kotak kayu yang masih terawat baik. Dia mengeluarkannya dan membukanya. Di dalamnya ada tumpukan dokumen rahasia. Ini termasuk perjanjian perdagangan antara kelompok Laos dan 5 balai harta karun. Dia tidak tertarik dengan hal ini. Dia dengan santai membaliknya. Akhirnya, dia menemukan sebuah buku kecil di bagian bawah kotak kayu. Itu dipenuhi dengan nama-nama yang padat. Buklet itu tidak menyebutkan kegunaannya. Namun nama-nama tersebut dibagi menjadi 3 kelas sesuai standar di mata. Mereka adalah A, B, dan C. Hanya ada 10 nama dalam rentang A kelas. Sedangkan untuk kelas C jumlahnya ratusan. Apa-apaan? Itu semua adalah nama manusia. Graji datang dan tidak tertarik setelah melihatnya. Xia Qingchen, sebaliknya, sangat tertarik. Dari pengalamannya, semakin sederhana panduannya, semakin dalam maknanya. Secara khusus, manual ini diklasifikasikan dan ditempatkan di bagian bawah. Bisa dibayangkan betapa pentingnya hal itu. Dia meluangkan waktu untuk membacanya dalam diam sambil menghabiskan waktu. Tidak lama kemudian, burung itu mendarat di samping danau. Ada sebuah kota yang dibangun di sekitar danau.
Gerbang Dewa Xiahu yang mereka tuju berada di Pulau Danau. Alasan kenapa dia datang ke kota ini lebih dulu adalah karena dialah yang datang lebih dulu. Itu karena dia harus bertemu dengan Yue Mingzu dan yang lainnya. Adik perempuan Mingzu seharusnya ada di sini. Orang suci teratai putih berhenti di depan sebuah rumah mewah bernama Ruang Awan Air. Dalam radius 5 li antara air dan awan. Itu menempati area yang luas dan didekorasi dengan mewah. Itu adalah kediaman teratas di kota. Mereka mengeluarkan token identitas mereka, jadi tentu saja sangat mudah untuk membiarkannya. Lulus. Di halaman, Wu Jinlong dan Su Yuan sedang berdebat di halaman. Ketika mereka melihat Xia Qingchen masuk, keduanya segera berhenti dan berlari dengan langkah cepat dengan hormat. Salam, Senior Xia. Xia Qingchen saat ini adalah murid kepala Tanah Suci Awan Bintang. Statusnya tidak tergoyahkan. Di mana Yue Mingzu dan Ouyang Ruo? Xia Qingchen bertanya. Total ada 6 orang dalam perjalanan ini. Xia Qingchen, orang suci teratai putih, Yue Mingzu, Ouyang Ruo, dan mereka berdua. Melapor kepada kakak laki-laki senior Xia, adik perempuan junior Yue berada di Aula Langit Bulan sementara Ouyang Ruo berada di ruang budidaya komersial. Xia Qingchen tercengang, Bulan Mutiara benar-benar pergi ke Istana Skymoon. Terus terang, sejak mereka saling kenal, dia belum pernah melihat Bulan Mutiara dibudidayakan dengan serius. Wu Jin sudah lama tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kakak senior, kamu tidak tahu ini. Sejak saudari junior Yue tiba di sini, dia telah menantang Skymoon Hall selama 7 hari berturut-turut. Dia jarang kembali. Apa? Xia Qingchen benar-benar tercengang, apakah dia menerima kejutan? Petik 2. Adik perempuan Yue bukan satu-satunya yang terprovokasi, Wu Jinlong tertawa getir. Saat dia dan Su Yuan sedang berdebat, Ouyang Ruo sedang mencari ruang rahasia untuk mengikuti pelatihan tertutup. Siapa yang tidak rajin berkultivasi? Mereka semua telah terstimulasi. Apa yang terjadi? Ekspresi Xia Qingchen berubah menjadi serius. Apa yang terjadi? Petik 1. Wu Jinlong berkata, kakak senior, bahkan jika kamu berada di luar, kamu seharusnya mendengar bahwa sosok yang menantang surga telah muncul di Skymoon Ridge, kan? Itu benar. Su Yuan menertawakan kekotorannya sendiri, iya. Pihak lain telah berhasil mencapai posisi ke-80 di papan universal. Keduanya, belum lagi papan universal. Bahkan daftar Skymoon pun akan sulit untuk diikuti. Apakah kamu membicarakan tentang itu Yue? Orang suci teratai putih mengangkat alisnya. Dia, ketika Wu Jinlong melihat ekspresi aneh di wajah Xia Qingchen, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, saudara muda Xia, pernahkah kamu mendengar nama besar Yue? Dia mengejutkan seluruh Skymoon Ridge. Dia ya, saya pernah mendengarnya. Xia Qingchen berbicara dengan nada yang tidak jelas. Wu Jinlong mengingat kembali rekor pertarungannya dan terdiam, ketenaran Yue terlalu besar. Dia telah mengejutkan seluruh Skymoon Ridge selama 100 tahun. Bab 567, dengan segala cara. Dia adalah punggung bukit langit bulan favorit surga pertama yang mencapai papan universal dalam 100 tahun. Xia Qingchen tertawa pelan, itu tidak seberapa. Dia hanya berada di peringkat ke-80. Masih banyak eksistensi kuat di depannya. Wu Jinlong memandang Xia Qingchen dengan ekspresi terkejut. Nada macam apa itu? Hasil Yue yang menggemparkan dunia hanya ditukar dengan ucapan biasa, bukan apa-apa dari Xia Qingchen. Dia melihat sekeliling dan berkata terus terang, kakak senior, tidak apa-apa bagimu untuk mengatakan ini di depan kami, tapi jangan katakan itu di depan orang luar. Karena Yue telah menjadi target yang ingin dikejar semua orang. Dialah motivasi mereka untuk berjuang tanpa henti. Jika Anda meremehkannya seperti ini, Anda akan mendapat masalah. Wu Jinlong menunjuk ke arah luka di wajah Su Yuan, saudara senior Su Yuan telah menderita kehilangan ini sebelumnya. Dia hanya bergumam kenapa bulan begitu populer, lalu dia dipukuli oleh seorang wanita yang lewat. Su Yuan tersenyum malu, kakak senior Xia harus menjadikanku sebagai teladanmu. Semua anak muda di Skymoon Ridge menjadi gila. Aku tidak akan membiarkan siapapun mempertanyakan bulan. Kudengar seseorang bahkan membentuk tim kehormatan Yue, dan tim itu penuh dengan wanita. Siapapun yang berbicara buruk tentang Yue akan dipukuli. Saya dipukuli oleh orang-orang dari tim kehormatan. Xia Qingchen tertawa kering. Dia hanya ingin menantang daftar langit dan bulan. Dia tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi. Dan bahkan ada tim kehormatan yang muncul entah dari mana. Sungguh aneh. Bulan itu, saya hanya menantang mereka yang peringkatnya sedikit lebih tinggi.
Apakah layak menjadi begitu gila? Xia Qingchen bertanya. Kakak senior Xia, kamu pasti tidak tahu siapa yang berhasil dalam tantangan ini, kan? Su Yuan berkata dengan iri dan tidak berdaya. Aku tahu, dia dipanggil Wu Chen. Xia Qingchen mengingat nama ini dengan sangat jelas. Namun, itu harusnya alias, kan? Apakah ini sangat istimewa? Ketika dia mengatakan ini, hanya ada rasa iri di mata Su Yuan, maka kakak senior Xia tidak boleh tahu bahwa Wu Chen adalah alias dari Putri Komando Yanyu. Siapa itu? Komandan Putri Yanyu. Saat itu, Xia Qingchen telah membunuh salah satu dari sedikit orang yang mengikuti perintah Putri Yanyu untuk merebut api surgawi. Xia Qingchen menyadari statusnya. Itu bukan apa-apa, kan? Ini hanya persaingan yang adil untuk mendapatkan peringkat. 2 tahun lalu, Putri Komando Yanyu datang ke punggung Bukit Langit Bulan. Dia mengundang banyak favorit surga pada usia yang sama di bulan surgawi. Rich dan mengadakan pesta teh hujan berkabut untuk berdebat dengan mereka. Pada akhirnya, tidak ada seorang pun yang menandinginya, termasuk Yu Qingyang, yang berada di puncak kekuasaannya saat itu. Dia dihancurkan oleh satu jarinya. 2 tahun lalu, Putri Komando Yanyu berada di puncak transformasi kelima tingkat bintang menengah. Di Sky Moon Ridge, tidak ada seorang pun dari kelompok umurnya yang bisa menandinginya. Pada saat itu, Putri Komando Yanyu mengatakan bahwa generasi punggung Bukit Langit Bulan saat ini penuh dengan pengecut. Wajah Su Yuan memerah. Dia menghadiri pesta teh saat itu. Dia secara pribadi menyaksikan Putri Yanyu mengatakan ini. Penghinaan semacam itu masih membuatnya tersipu ketika mengingatnya. Jadi, bisa dibayangkan betapa inspiratifnya Yue mengalahkan Putri Yanyu, kata Su Yuan. Xia Qingchen terdiam. Sebenarnya ada hal seperti itu. 2 tahun lalu, dia baru saja pulih di tubuh ini. Mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam hujan berkabut tingkat tinggi. Pesta teh. Oleh karena itu, bulan sangat dicari oleh generasi sekarang dari Sky Moon Ridge dan menjadi kepercayaan generasi sekarang. Seseorang seharusnya tidak dengan mudah menanyainya. Su Yuan tanpa sadar menyentuh pipinya, yang sangat menyakitkan hingga dia menghirup udara dingin. Wu Jinlong berkata dengan serius, kakak senior, apakah kamu mengerti sekarang? Jadi, jangan pernah mengatakan hal buruk di kemudian hari, atau kamu akan mendapat masalah. Xia Qingchen mengangguk dengan bingung. Baiklah, saya mengerti. Saat ini, seorang gadis berbaju merah muda menerobos ke halaman. Dia seharusnya secantik orang suci teratai putih. Saat ini, wajahnya tertutup es. Dia berlari masuk dengan marah dan menendang batu-batuan di jalan, membuatnya berguling-guling. Saya sangat marah, saya kalah lagi. Ilmu pedang macam apa yang dipraktikkan orang itu? Itu adalah mutiara bulan. Dia terengah-engah saat berbicara, dan tiba-tiba, dia mendengar suara napas kacau di halaman. Siapa di sini? Graji mengangkat kaki anjingnya dan melambaikannya. Saudara Qingchen. Kemarahan Yue Mingzu segera berubah menjadi kegembiraan. Saudara Qingchen, kamu di sini. Dia meraba-raba ke depan. Di sini. Xia Qingchen tersenyum. Yue Mingzu segera berjalan mendekat dan memeluk lengan Xia Qingchen. Lama tidak bertemu, aku sangat merindukanmu. Dengan ekspresi percaya, dia menyandarkan kepalanya di bahunya dengan penuh kasih sayang. Suexin juga ada di sini, kata Xia Qingchen. Setelah mendengar ini, Mutiara Bulan melepaskan tangannya secara refleks dan membungkuk ke arah orang suci teratai putih. Saudari Suexin, aku minta maaf. Gadis suci teratai putih adalah istri Xia Qingchen. Bagaimana dia bisa mesra di depan umum? Orang suci teratai putih tersenyum dan berkata, Saudari Mingzu, apakah kamu menantang bulan itu? Yue Mingzu berkata dengan malu, aku telah kalah selama ini. Teknik gerakan, kekuatan bintang, dan ilmu pedangnya semuanya terbaik. Menurutku, bahkan Yu Qingyang pun biasa saja. Orang suci teratai putih menggelengkan kepalanya. Yu Qingyang sangat kuat. Dia berada di atas bulan. Apakah itu? Xia Qingchen sudah menduga hal ini. Oleh karena itu, dia harus menghargai kesempatan ini untuk mendapatkan buah jiwa kuno. Apakah dia bisa melampaui Yu Qingyang atau tidak, kesempatan ini adalah yang paling penting. Dia baru saja berbicara. Permohonan para penjaga datang dari luar halaman. Tuan muda, tolong jangan menerobos masuk. Tuan akan menghukum Anda. Xia Qingchen menoleh. Kelima penjaga itu mengepung seorang pemuda berpakaian putih dengan ekspresi gelisah. Mereka ingin menghentikannya, tapi mereka tidak berani menyentuhnya.
Mereka bahkan tidak berani berdiri di hadapannya. Wajah pemuda itu tampan, tetapi matanya merah dan bengkak, serta kulitnya kuning. Seharusnya karena dia sudah lama tenggelam dalam anggur dan wanita, dan tubuhnya lemah. Adapun orang yang dipanggil sebagai Tuan Muda oleh penjaga dunia awan air. Itu hanya mungkin satu orang. Tuan Muda dari gerbang Dewa Xiahu. Xiahu Jie, Nona Yue, mengapa kamu terburu-buru untuk pergi? Xiahu Jie mengabaikan penjaga itu. Saat dia melihat mutiara bulan, dia langsung tersenyum dan maju ke depan. Alis Yue Mingzu sedikit berkerut. Karena statusnya, dia tidak bisa marah, kamu laki-laki, tapi kamu mengejarku, seorang wanita, sampai ke rumah yang kamu tinggali. Bukankah itu sangat tidak pantas? Petik 1. Xia Houji sangat sopan. Dia membungkuk meminta maaf dan maaf, saya tidak punya pilihan lain. Hanya saja Nona Yue menjatuhkan sesuatu, jadi aku menyusulmu. Dia mengeluarkan jepit rambut dari lengan bajunya. Jepit rambut itu dibuat dengan indah dan sangat indah. Tentu saja, hal yang paling istimewa tentangnya adalah artefak nirwana tingkat 3,5. Ini jepit rambut Nona Yue, terimalah. Xiahu Jie menyajikannya. Yue Mingzu meremehkan. Dia tidak memiliki jepit rambut seperti itu. Xiahu Ji mengira semua wanita di dunia ini rakus akan uang, jadi dia mencari alasan untuk memberikannya padanya. Kamu salah orang. Silakan kembali. Yue Mingzu berkata dengan acuh tak acuh. Alis Xiahu Jie berkerut tanpa disadari. Kesabarannya perlahan habis. Ketika Yue Mingzu dan yang lainnya pertama kali mengunjungi penguasa gerbang Dewa Xiahu, dia sudah terkejut dengan kecantikan Yue Mingzu. Sejak saat itu, dia mencoba yang terbaik untuk memenuhi kepentingannya. Dia memberi mereka harta yang tak ternilai harganya. Namun, mutiara bulan menahannya ribuan mil jauhnya. Tuan Muda dari gerbang Dewa Xiahu akan melemparkan dirinya ke pelukan wanita manapun yang dia inginkan. Namun, mutiara bulan tidak pernah menaruhnya di matanya. Dia marah, tapi keinginannya untuk memenangkan hatinya semakin kuat. Hanya wanita seperti ini yang bisa memberinya rasa pencapaian. Tiba-tiba, Nona Yue, kudengar kamu sedang mencari Yue, benarkah? Yue Mingzu mengangkat alisnya. Dia memang sedang berusaha mencari tahu identitas Moon yang sebenarnya akhir-akhir ini, tapi dia tidak tahu. Kamu kenal dia, aku akan jujur padamu, kata Xiahu Jie sambil tersenyum tulus. Yue adalah salah satu mantan bawahanku. Jika Nona Yue ingin menemukannya, saya mungkin bisa membantu. Tatapan Xia Qingchen berubah sedikit tajam. Bab 568, mengungkap kebohongan. Tanpa ragu, orang ini berusaha mendapatkan kepercayaan dari mutiara bulan. Sulit membayangkan Tuan Muda gerbang dewa begitu tidak bermoral. Dan tujuannya hanya untuk menipu perawatan seorang gadis. Benar-benar, Yue Mingzu bertanya, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Tentu saja, senyuman Xiahu Ji bagaikan angin. Meskipun punggung bukit langit bulan sangat besar, selain gerbang dewa Xiahu kita, siapa lagi yang bisa mengembangkan keajaiban luar biasa seperti Yue? Tanpa sumber daya yang unggul, orang-orang jenius tidak akan bisa dilahirkan. Perkataannya bukan tanpa alasan. Lalu di mana dia sekarang? Yue Mingzu dengan cepat bertanya. Dia benar-benar ingin melihat seperti apa keberadaan bulan itu. Xia Houji mengulurkan lengannya dan memberi isyarat mengundang. Itu ada di rumahku. Nona Yue, ikuti aku dan kamu akan melihatnya. Di permukaan, dia tampak seperti pria sederhana, namun kenyataannya, dia memiliki hati yang gelap. Begitu bulan mutiara sampai di kediamannya. Ada banyak cara untuk menipunya. Bagaimanapun, dia buta. Apakah sulit untuk menipunya? Tentu saja itu sulit, karena dia tidak buta, dan dia sangat pintar. Saat dia mendengar ini, dia sudah curiga. Benar-benar, tapi aku tidak bisa melihat, aku tidak bisa berlarian. Mengapa kamu tidak memanggilnya ke sini? Yue Mingzu menyelidiki. Eksistensi macam apa bulan itu? Xiaoji tidak bisa menahan tawa. Alis Yue Mingzu sedikit berkerut. Dia yakin Xiaoji berbohong. Adapun tujuannya, tentu saja, untuk mengelabui dia agar pergi. Dia mencibir di dalam hatinya. Seseorang benar-benar mengarahkan pandangan mereka pada iblis wanita bermata ungu bulan gelap. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia benar-benar tidak menaruh hati pada Tuan Muda gerbang dewa. Tapi bukankah kamu mengatakan bahwa Yue adalah bawahanmu? Jika kamu bahkan tidak bisa melakukan hal sekecil itu, kamu gagal sebagai Tuan Muda. Dia kecewa. Aku senang aku tidak menyetujui pengejaranmu, gumamnya pelan.
Aku tidak tahu kamu pengecut sekali. Wajah Xia Houji menegang. Kesabarannya mulai habis sedikit demi sedikit. Wanita ini terlalu sulit untuk dimenangkan. Sepertinya Nona Yue tidak tertarik pada bulan. Jika kita tidak memanfaatkan kesempatan ini, kita mungkin tidak dapat melihat bulan seumur hidup kita. Xia Houji berbohong tanpa mengubah ekspresinya. Mengapa? Hati Yue Mingzu sejernih cermin, tapi dia memasang ekspresi gugup. Karena aku akan keluar dan berlatih, dan aku tidak akan pernah kembali, desah Xia Houji. Jika kamu ingin bertemu dengannya, hari ini akan menjadi kesempatan terakhirmu. Setelah mendengar ini, wajah Yue Mingzu dipenuhi keraguan. Jangan khawatir, Nona Yue. Saya adalah tuan muda dari gerbang Dewa Xiahu. Apa yang bisa aku lakukan padamu? Xiahu Jie memukul saat setrika masih panas. Karena itu, Yue Mingzu mengambil keputusan dan berkata, baiklah. Bawa aku melihatnya. Hatinya sudah menjadi dingin. Dia benci lalat. Terutama mereka yang mengira dirinya pintar dan terus mengganggunya. Orang seperti ini harus dibunuh. Ini untuk mencegah Xia Qingchen salah memahami hubungannya dengan orang ini. Dengan kemampuannya, dia punya banyak cara untuk membuatnya tampak seperti Xia Houji meninggal karena sebab alami. Tunggu, Yue Mingzu baru saja mengambil langkah maju ketika Xia Qingchen meraih lengannya dan menariknya kembali. Bagaimana kamu bisa begitu mudah mempercayai perkataan orang asing? Katanya dengan nada mencela. Yue Mingzu tidak hanya tidak merasa marah, tetapi dia juga merasa manis di hatinya. Dia mencelanya karena dia ada di hati Xia Qingchen. Oh, aku tidak akan berani melakukannya lagi. Yue Mingzu bertingkah seperti gadis kecil yang melakukan kesalahan dan menundukkan kepalanya di depan Xia Qingchen. Maaf, saudara Qingchen tidak mengizinkanku pergi. Dia berbalik menghadap Xia Houji. Seolah-olah dia benar-benar mendengarkan Xia Qingchen dan sangat patuh. Melihat ini, Xia Houji langsung merasa terancam. Apa hubungan antara Mutiara Bulan dan pria ini? Kenapa dia begitu patuh padanya? Nona Yue, mohon pertimbangkan ini baik-baik. Setelah hari ini, akan sulit bertemu denganmu lagi. Kata Xia Houji, tidak mau menyerah. Tatapan Xia Qingchen dingin ketika dia berbicara, kenapa aku tidak tahu bahwa dia adalah bawahanmu? Xiahou Jie terkejut, tapi dia juga merasa bersalah. Apakah dia benar-benar bertemu dengan teman Moon? Dia hanya dulu. Itu normal jika Anda tidak mengetahuinya. Xiahou Jie menyembunyikan ekspresinya. Xia Qingchen menatapnya dengan penuh perhatian. Kalau begitu aku akan bertanya padanya. Jika dia tahu mantan atasannya ada di sini, dia pasti akan datang menemuimu. Setelah mendengar ini, jantung Xiahou Jie berdetak kencang. Jika keberadaan seperti itu menemukannya, dia pasti akan mengeksposnya. Dengan status Yue saat ini, berita tentang dia yang menyamar sebagai dirinya pasti akan menyebar kemana-mana. Saat itu, reputasinya dipertaruhkan. Apakah aku ingin kamu ikut campur dalam urusanku? Xia Houji menatap tajam ke arah Xia Qingchen. Saat dia akan berhasil, seorang pria aneh muncul dan menghancurkan segalanya. Tunggu, siapa kamu? Siapa yang mengizinkanmu memasuki ruang awan air? Dia baru menyadarinya sekarang. Ruang awan air adalah tempat tinggal yang diatur secara pribadi oleh nenek moyang untuk tanah suci awan bintang. Orang biasa tidak diizinkan masuk. Terlebih lagi, ketika dia melihat lebih dekat, dia menyadari. Selain pria ini, sebenarnya ada seorang wanita tak tertandingi yang setara dengannya. Yue Mingzu, matanya dipenuhi keheranan. Dia tidak bisa menahan rasa cemburu. Bahkan sebagai tuan muda gerbang Dewa Xiahu, dia tidak seberuntung itu. Hak apa yang dimiliki pria ini? Asalmu dari mana? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Jika Anda tidak menjelaskan dengan jelas, jangan pernah berpikir untuk pergi. Xia Houji berteriak. Mata Xia Qingchen tampak tenang. Dia tidak memperkenalkan dirinya, juga tidak menanggapi keraguan apapun. Dia hanya berkata dengan santai, aku Xia Qingchen. Siapa yang peduli siapa namamu? Aku bertanya, Xia Houji menegur tanpa pemikiran. Dia berhenti di tengah kata-katanya. Xia Qingchen. Dia terkejut. Siapa di gerbang surgawi Xiahu yang tidak mengenal Xia Qingchen? Dia adalah satu-satunya orang luar yang diundang untuk mencicipi buah jiwa kuno dalam 1000 tahun terakhir. Ruangan ini, ruang awan air, disiapkan untuk Xia Qingchen. Sebaliknya, Yue Mingzu dan yang lainnya hanyalah sebuah foil. Jika dia tidak bisa masuk, siapa yang bisa? Apalagi yang ingin kamu tanyakan? Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Auranya begitu kuat hingga memaksa tuan muda, Xiahou Jie,
untuk bersikap defensif. Bagus. Xiahou Jie mengepalkan jarinya dan berkata, kalau begitu, silakan istirahat yang baik dan perlahan nikmati keramah tamahan gerbang Dewa Xiahou. Pidato berakhir. Dia pergi dengan ekspresi dingin. Orang ini mungkin akan membalas dendam padamu, orang suci teratai putih memperingatkan. Dia tidak akan berani melakukan apapun padaku, jawab Xia Qingchen. Aku khawatir tentang kalian. Mengingat hubungannya dengan nenek moyang Xiahou. Selama Xiahou Jie tidak bodoh, dia tidak akan berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya. Namun, orang suci teratai putih dan yang lainnya berbeda. Mengingat balas dendam Hong Guangxun pada orang suci teratai putih, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memandangnya dengan cemas. Cobalah untuk tidak keluar sebelum Anda mencicipi buah jiwa kuno. Jangan membuatku khawatir lagi. Orang suci teratai putih membuang muka dan bersenandung setuju. Bulan Mutiara diam-diam membuka matanya dan mengamati. Dia senang ada perubahan halus dalam hubungan mereka, tapi ada juga perasaan tidak nyaman yang tak terlukiskan. Namun, dia mencoba yang terbaik untuk menyesuaikan keadaan pikirannya. Dia berpikir dalam hati, bukankah ini hasil yang paling ingin kulihat? Seharusnya kamu senang, kenapa kamu sedih? Senyuman muncul kembali di wajahnya. Tiba-tiba, dia tiba-tiba menemukan bahwa orang suci teratai putih memiliki sepasang anting-anting yang halus dan indah, yang sangat indah. Bab 569, Perbedaan antara awan dan lumpur. Dia ingat bahwa orang suci teratai putih tidak pernah menyukai aksesoris yang indah. Di masa lalu, dia telah memberi beberapa pasang perhiasan kepada Santo teratai putih. Orang suci teratai putih menyembunyikannya. Baik saat pribadi maupun di depan umum, dia tidak pernah memakainya. Dia merasa aneh. Saudari Suexin, katanya, aku punya sepasang anting untukmu. Pakailah. Dia mengeluarkan sepasang anting tambahan dan menaruhnya pada orang suci teratai putih. Saya sudah memakainya, yang terakhir melambaikan tangannya. Di sana, siapa yang mengirimnya? Yue Mingzu menyelidiki. Orang suci teratai putih ragu-ragu. Dia merasa telah merebut sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh Mutiara Bulan. Aku memberikannya padanya. Xia Qingchen menjawab, tanah suci berterima kasih padanya karena telah menjagaku saat itu. Oleh karena itu, saya memberinya satu. Ketika Yue Mingzu mendengar ini, dia merasakan rasa asam yang tidak bisa dijelaskan di hatinya. Dia tidak peduli dengan artefak spasial. Dan itu bahkan tidak diberikan kepadanya. Itu karena orang suci teratai putih tidak memakainya sebelumnya dan hanya memakainya sekarang. Hubungan mereka benar-benar berubah. Oh, Moon Pearl mengangguk dan berusaha sekuat tenaga untuk tidak terlihat depresi. Dia terkikik. Kakak Qingchen, kamu bilang kamu tahu bulan. Xia Qingchen tercengang. Dia melihat sekeliling. Ada pelayan dari dunia awan air di mana-mana. Jika dia mengungkapkan identitasnya di sini, akan sangat mudah baginya untuk terbongkar. Aku akan mengaku saat aku sendirian. Saya tahu dia. Yue Mingzu tidak merasa bahagia lagi. Namun, dia tetap berpura-pura sangat bersemangat. Benar-benar, bisakah kamu mengizinkan aku menemuinya? Kata Yue Mingzu. Xia Qingchen memikirkannya. Baiklah, dia kebetulan berada di dekatnya. Mengapa kita tidak melakukannya malam ini? Petik 1. Dia akan memberitahunya identitas asli Yue ketika mereka bertemu secara pribadi. Ini untuk mencegah siapapun menipu di atas nama Yue di masa depan. Itu hebat. Hati Yue Mingzu tenang, dan dia memaksakan dirinya untuk terlihat bahagia. Mereka juga menyepakati lokasi dan waktu. Kalian semua harus istirahat dan berusaha untuk tidak keluar. Aku akan mengirim pesan ke bulan. Xia Qingchen berbicara. Dia meninggalkan dunia awan air sendirian dan berpura-pura mengirim pesan, namun kenyataannya, dia menyamar. Dengan kelihayan Yue Mingzu, akan lebih baik dia menjadi sedikit lebih serius. Selain menyembunyikan penampilan aslinya, dia juga perlu membeli beberapa rempah untuk menutupi aromanya. Indera penciuman Mutiara Bulan juga sangat sensitif. Dia menemukan toko rempah-rempah. Xia Qingchen mengincar beberapa rempah dan segera membelinya. Dia akan pergi. Dia bertemu langsung dengan sekelompok wanita cantik. Mereka berbicara dan tertawa satu sama lain, sangat bahagia. Saudari Luo Shui, mohon terus tunjukkan kekurangan dari kultivasi kami di Asosiasi Bantuan Bulan ini. Itu benar. Kami berdua anggota peta kehormatan, jadi kami harus saling membantu. Orang yang berbicara tidak lain adalah Luo Suixian. Ekspresinya tetap tenang seperti biasanya. Ada sedikit kelegaan dalam temperamennya.
Seolah-olah seseorang yang sudah lama terbengkalai akhirnya melepaskan belenggu di hatinya. Saat dia berbicara, Luo Sui bertemu dengan seorang pria. Dia memberi jalan dengan sopan. Mereka berpapasan satu sama lain. Dia tiba-tiba merasa bagian belakang sosok itu familiar. Dia tidak bisa tidak melihat ke belakang dan segera mengenalinya. Xia Qingchen. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Xia Qingchen. Luo Suixian tidak akan pernah melupakan sosoknya. Xia Qingchen menghentikan langkahnya, sedikit ketidakberdayaan muncul di wajahnya. Dia tidak ingin menyapa. Hubungan keduanya mungkin bisa digambarkan sebagai orang asing dan akrab. Oh, itu kamu. Kebetulan sekali. Xia Qingchen berbicara. Luo Suixian menatap Xia Qingchen, yang dia temui secara kebetulan, dan riak muncul di hatinya. Namun, dia dengan cepat menjadi tenang. Kebetulan sekali, Luo Suixian tersenyum. Siapa ini? Seorang wanita di sampingnya bertanya. Seorang teman lama, Luo Suixian tersenyum. Teman lama yang mana? Xia Qingchen, jawab Luo Suixian dengan tenang. Xia Qingchen. Teman-temannya langsung kaget. Xia Qingchen dari Tanah Suci Awan Bintang. Petik 2. Mengapa kamu terkejut? Luo Suixian berkata dengan acuh tak acuh. Seorang teman wanitanya tergagap, itu Xia Qingchen. Xia Qingchen dari Tanah Suci Awan Bintang. Reputasinya saat ini begitu besar sehingga tidak ada orang yang tidak mengenalnya. Dapat dikatakan bahwa Xia Qingchen dapat dianggap sebagai karakter berpengaruh di Sky Moon Ridge. Di antara rekan-rekannya, tidak lebih dari 10 orang yang bisa mengungguli dia. Luo Suixian sangat tenang meskipun dia adalah sosok yang sangat kuat. Aku hanya memperhatikan bulan sekarang. Luo Suixian berkata dengan ringan. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke Xia Qingchen dan berkata, terima kasih atas pengalaman tak terlupakan yang Anda berikan kepada saya. Saya telah belajar untuk tumbuh dewasa. Kamu tidak lagi penting bagiku. Ini adalah monolog Luo Suixian yang sebenarnya. Dia pernah tenggelam dalam keraguan diri karena sikap dingin Xia Qingchen terhadapnya. Tidak dapat melepaskan diri selama setengah tahun. Ketika Zi Yue muncul entah dari mana, ketika dia diundang untuk bergabung dengan tim kehormatan Yue, dia akhirnya menemukan keyakinannya lagi. Bulan, yang satu sangat kuat hingga melampaui Yu Qingyang, dan yang lainnya adalah eksistensi yang jauh melampaui Xia Qingchen. Hatinya yang tertekan akhirnya bebas. Xia Qingchen menjadi bingung saat mendengar ini. Apa hubungan pertumbuhannya dengan Xia Qingchen? Dia bahkan memperlakukannya sebagai awan yang lewat, tidak lagi penting. Oh, Xia Qingchen berbicara dengan tenang, saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Luo Suixian sedikit mengernyit. Reaksi Xia Qingchen benar-benar sama seperti sebelumnya. Dia benar-benar mengabaikannya. Kamu masih sama, berpikir bahwa kamu berdiri di tempat yang lebih tinggi dan memandang rendah orang lain. Luo Suixian menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi waktu telah berubah, dan kamu belum menyadarinya. Agak menyedihkan. Xia Qingchen merasa ini lucu sekali. Dia baru saja membeli sesuatu dan kebetulan bertemu dengannya. Mengapa dia mendapat penilaian seperti itu? Kamu tidak tahu tempatmu. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Dia berbalik dan pergi. Kaulah yang tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Apakah menurutmu kamu bisa memandang rendah punggung bukit bulan surgawi? Luo Suixian berkata dengan acuh tak acuh. Sekarang sudah tidak ada lagi. Sekarang, bulan adalah kebanggaan punggung bukit langit dan bulan, dan kamu sudah ketinggalan zaman. Pusat perhatian Xia Qingchen telah sepenuhnya dibayangi oleh bulan. Yang pertama tidak lagi menjadi fokus perhatian. Yang terakhir ini seperti matahari di langit dan dihormati oleh orang-orang. Oh, apa hubungannya kemuliaan bulan denganmu? Xia Qingchen merasa ini sangat konyol. Mengapa sepertinya Luo Suixian ada hubungannya dengan Yue? Dia bukan siapa-siapa bagiku, kata Luo Suixian acuh tak acuh, tapi dialah yang membantuku mendapatkan kembali semangat bela diriku dan menenangkan diriku. Itu sebabnya saya bergabung dengan tim kehormatan. Karena, kehormatannya adalah kehormatanku. Xia Qingchen diam-diam menggelengkan kepalanya. Rasa hormat terhadap seseorang datang dari hati. Bisa dibilang, jalur seni bela dirinya telah ditetapkan. Akan sulit baginya untuk membuat kemajuan lebih lanjut. Karena dia sudah bertekad bahwa dia tidak bisa mencapai ketinggian bulan. Mudah untuk membayangkan pencapaian besar apa yang akan ia raih dalam hidupnya. Maumu. Xia Qingchen berbicara dengan tenang. Tidak banyak yang bisa dikatakan kepada wanita yang tidak tahu apa-apa seperti ini. Luo Suixian tersenyum,
sepertinya kamu juga tahu betapa kuatnya Yue, dan keajaiban yang dia ciptakan. Saya harap Anda dapat menggunakan bulan-bulan ini sebagai pelajaran dan mendorong diri Anda sendiri untuk tidak menjadi katak yang bodoh di dasar sumur. Hai. Xia Qingchen berbalik lagi, tatapannya dingin. Wanita ini mungkin gila. Itu hanya pertemuan biasa, tapi wanita ini sebenarnya sedang menguliahi mereka. Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa akulah Yue yang kamu bicarakan? Xia Qingchen memandangnya dengan kasihan. Bab 570, mengakui perasaannya. Yue, Anda, Luo Suixian mengamati Xia Qingchen dengan heran dan berkata, percayalah. Teman wanita di sekitarnya langsung mengerutkan kening. Xia Qingchen dan Yue adalah orang-orang dari dua dunia yang sangat berbeda. Seseorang hanya bisa dianggap luar biasa. Cara lainnya adalah melumpuhkan ruang dan waktu. Bagaimana keduanya bisa menjadi orang yang sama? Luo Suixian benar-benar mempercayainya. Apakah dia benar-benar menghormati bulan dari lubuk hatinya? Namun Luo Suixian menambahkan, saya yakin penampilan Yue telah membuat Anda merasa rendah diri, jadi Anda ingin sekali pamer di depan saya. Sayangnya, kamu tidak. Setelah Xia Qingchen mendengar ini, dia menghela nafas sedikit. Dia tidak ingin membuang waktu lagi untuk berbicara dengan katak di dalam sumur. Dia segera berbalik dan pergi. Kamu juga, kata Luo Suixian sambil tersenyum. Setelah dia selesai berbicara, dia memasuki toko bersama wanita lainnya. Kami kedatangan tamu penting dari wilayah luar yang datang ke bulan. Mari kita persiapkan bumbu khas punggung bulan surgawi dan hibur dia dengan baik. Akan sangat bagus jika kita bisa menghubunginya bulan lalu. Seorang wanita berkata. Wajah Luo Suixian penuh dengan antisipasi, dan dia berkata, saat bulan berada di langit, bulan pasti akan muncul. Aku ingin tahu orang seperti apa dia. Selama ini Moon bahkan belum mengetahui jenis kelaminnya. Dari namanya, sepertinya dia seorang wanita. Langit di atas langit yang diterangi cahaya bulan adalah zaman paling makmur di punggung bukit langit bulan. Saat ini, Xia Qingchen telah tiba di tempat pertemuan. Dia secara khusus membeli topeng perak. Itu menutupi wajahnya dengan sempurna. Apalagi desain rongga mata yang dalam menyebabkan beberapa perubahan pada tampilan matanya sehingga sulit dibedakan. Selain itu, dia memiliki wewangian khusus pada dirinya, sehingga mutiara bulan tidak dapat mengenalinya tidak peduli seberapa sensitif indera penciumannya. Jika aku tiba-tiba mengungkapkan penampilan asliku, aku bertanya-tanya seperti apa ekspresi mutiara bulan nantinya. Xia Qingchen merasa nakal di dalam hatinya. Dengan ekspresi antisipasi Yue Mingsu, dia pasti sangat senang melihat bulan. Waktu yang ditentukan perlahan berlalu. Mutiara bulan tidak pernah datang. Saat Xia Qingchen merasa aneh, angin dingin tiba-tiba bertiup di belakangnya. Serangan musuh. Tanpa pikir panjang, dia mengeluarkan pedangnya dan berbalik untuk menebas. Ding, ding, suara tajam memasuki telinganya. Jarum baja dipotong menjadi dua. Namun, sebenarnya ada 10 jarum baja yang tersembunyi di dalam jarum tersebut, dan masing-masing memiliki sifat eksplosif. Kekuatannya cukup untuk melukai bintang besar. Beraninya Xia Qingchen membiarkan jarum baja itu mendekat. Dia segera menampilkan manusia dan pedang sebagai satu. Bayangan pedang besar membubung ke langit dan menebas. Udara bergetar. Gelombang jarum baja langsung dihancurkan oleh bayangan pedang. Tatapan Xia Qingchen berubah tajam, dan momentum pedangnya tidak berkurang sama sekali, terus berlanjut hingga ke sumber jarum baja. Pandangannya mengikuti. Baru kemudian dia menyadari bahwa di depan ujung pedang ada seorang gadis muda berpakaian merah muda. Itu adalah mutiara bulan. Xia Qingchen mencabut pedangnya tepat pada waktunya, dan gempa susulan yang kuat dari pedang Qi memicu gelombang arus udara. Rambut hitam panjangnya tertiup angin. Bahkan ada sehelai rambut yang terpotong oleh energi pedang. Sedikit lagi dan dia akan terluka. Ini sangat berbahaya, tahukah kamu? Xia Qingchen mencela. Dia telah memukulnya begitu keras sehingga dia mengira dia musuh dan hampir menikamnya. Jadi bagaimana jika kamu tahu? Jadi bagaimana jika saya tidak tahu? Kata Yue Mingsu. Saat ini saat ini. Baru kemudian Xia Qingchen menyadari ada yang salah dengan ekspresi Yue Mingsu. Matanya redup dan ekspresinya dingin. Tidak ada kegembiraan melihat bulan. Kamu pastilah mutiara bulan, kan? Aku bulan. Xia Qingchen berbicara. Yue Mingsu memandang bulan dan mengangguk. Oh, tanggapannya agak dingin. Xia Qingchen merasa aneh. Apa yang salah dengan mutiara bulan? Saya mendengar dari Xia Qingchen bahwa Anda ingin bertemu dengan saya.
Bahkan suara Xia Qingchen disamarkan, dengan sedikit daya tarik. Yue Mingzu merapikan rambutnya yang berantakan dan berkata, dulu aku melakukannya, tapi tidak sekarang. Selamat tinggal. Lalu, dia berbalik tanpa ekspresi. Sebelum dia pergi, dia berbicara lagi, jangan beritahu Xia Qingchen bahwa aku tidak bahagia. Dia tidak ingin Xia Qingchen melihat ketidakbahagiaan dalam dirinya. Xia Qingchen mengerutkan alisnya dan berkata, saya pikir Xia Qingchen pasti sangat memperhatikan keadaan Anda saat ini. Punggung Yue Mingzu menghadap Xia Qingchen sambil tersenyum sedih. Lupakan, sudah cukup bagi Xia Qingchen untuk menunjukkan kepeduliannya pada orang suci teratai putih sekarang. Aku akan pergi cepat atau lambat. Meninggalkan, mengapa dia belum pernah mendengar Yue Mingzu menyebutkan ini sebelumnya? Mengapa saya harus pergi? Xia Qingchen sangat peduli padamu, jawab Xia Qingchen. Dia mengatakan yang sebenarnya, di dunia saat ini. Dalam hal wanita mana yang paling penting di hatinya? Tanpa diragukan lagi, itu adalah mutiara bulan. Itu bahkan lebih penting daripada istrinya, orang suci teratai putih. Dia benar-benar mengatakan itu. Bulan mutiara tiba-tiba berbalik. Matanya yang kusam akhirnya menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia berjalan kembali dan memandangi bulan dari dekat. Matanya dipenuhi dengan antisipasi. Dia sepertinya menantikan pendapat Xia Qingchen tentang dirinya dari orang lain. Aku tidak perlu berbohong, dia memang mengatakan itu. Setelah mendengar ini, Yue Mingzu tidak bisa menahan tawa. Dia pemalu, dan itu jarang terjadi. Apakah dia mengatakan hal lain tentangku? Xia Qingchen tersenyum, kamu pertama kali melancarkan serangan diam-diam padaku. Lalu, kamu memberiku sikap buruk. Sekarang, kamu masih ingin bertanya padaku. Petik 1. Yue Mingzu segera berkata, maaf, Tuan Muda Yue. Saya terlalu kasar. Suasana hatiku sedang buruk. Itu sebabnya aku kehilangan rasa kesopanan saat mengujimu. Dia melihat batu biru tidak jauh dari sana dan berkata, telah menyiapkan buah roh dan anggur berkualitas. Silakan nikmati, Tuan Muda Yue. Dia mengeluarkan cermin dari dadanya. Ini sebenarnya adalah artefak nirwana bermutu tinggi. Dia mengeluarkan beberapa jiwa langka yang memiliki efek kuat pada budidaya posisi bintang tengah. Dari segi efektivitasnya tidak kalah dengan beras spiritual. Dan anggur juga merupakan produk autentik yang tiada taraf. Tidak mengherankan jika tingkat kultivasi Yue Mingzu meningkat begitu cepat. Dia sendiri memiliki banyak hal baik. Hanya karena dia selalu ingin menyembunyikan identitasnya, dia tidak berani membaginya dengan Xia Qingchen dan yang lainnya. Tuan Muda Yue, apalagi yang dikatakan Xia Qingchen tentangku? Mutiara bulan memberi isyarat mengundang. Setelah melihat bulan memakan buah roh, dia langsung bertanya. Xia Qingchen tersenyum, dia bilang kamu gadis yang sangat baik. Wajah Yue Mingzu bersinar gembira. Bagaimana bisa saya? Apakah dia mengatakannya? Ya, dia bilang kamu tidak hanya cantik, tapi juga baik hati. Terlebih lagi, selama ini Anda diam-diam memberinya, yang membuatnya tersentuh. Xia Qingchen melihat betapa bahagianya mutiara bulan. Dia tiba-tiba merasakan perasaan yang sama seperti saat pertama kali bertemu Ning Xuang. Saat itu, bukankah dia juga sering ingin melihat senyum bahagia Ning Xuang? Mungkinkah dia jatuh cinta pada mutiara bulan? Bagaimana bisa ada harganya? Itu hanya masalah yang sangat kecil. Jari-jari Yue Mingzu dipelintir saat dia berkata dengan malu-malu. Tapi dia belum pernah merasa sebahagia ini sebelumnya. Jadi ternyata Xia Qingchen selalu memahami pengorbanannya. Jika kamu pergi, Xia Qingchen pasti akan sangat sedih. Xia Qingchen membuka topeng di wajahnya. Karena mutiara bulan begitu misterius, pastilah asal-muasalnya luar biasa. Hanya masalah waktu sebelum dia pergi. Jadi, kuharap saudari Suexin bisa tetap berada di sisinya. Setelah aku pergi, dia tidak akan begitu sedih. Mata mutiara bulan meredup. Meninggalkan. Xia Qingchen ragu-ragu, haruskah kamu pergi? Petik 2. Yue Mingzu mengangguk dan menghela nafas. Dia dan aku tidak berasal dari dunia yang sama, apapun latar belakang atau identitasnya. Anda merasa latar belakang Xia Qingchen tidak sesuai dengan Anda. Xia Qingchen mengerutkan alisnya. Dia mabuk tadi malam, jadi dia harus menyelesaikan babnya sekarang. Akan ada satu lagi pada jam 9.